objektifnya bahkan nggak ngomongin balik modal. Gimana caranya apa yang kita bikin ada yang mau beli, ngevalidasi apa yang kita bikin kan? Ya. Yang jadi konteks tuh ini apa namanya ketika orang mikir cuman beton gitu. Iya cuma beton. Iya gue sih simpel. Gue sebagai orang awam ya, gue mikir beton cuma tadi pasir, air, semen kan. Betul. Ya. Dan makanya segmentasiku, aku gini lah. Aku nggak perlu bikin semua orang Indonesia tahu kontur. Segmentasiku cuma arsitek. Arsitek, ya. Tapi semua arsitek harus tahu di kontur. Indonesia udah tahu kontur. Wih, semua arsitek. Agak kurang setuju kalau misalnya lu kerjain aja yang nyaman lu kerjain. Wah. Yang paling nyaman Pak untuk dikerjain adalah tidur Pak. Tidur leyeh-leyeh nggak ngapa-ngapain. Sambil main HP, sambil nonton YouTube itu nyaman banget sih. Dan tau gak yang paling enak tau ya? Lepas dari tanggung jawab tau. Itu udah hidup paling enak tuh lepas dari pas lagi jadi bapak kan. Akhirnya Instagramku punya anak jadi kayak udah punya anak menyenangkan. Aku dan anakku gitu-gitu kan. Lagian jadi bapak ayah idaman ya tadinya. Edun. Semoga ya istri. Halo sahabat Sila, selamat datang di Silaturasa, setiap cerita istimewa. Bersama saya Reda dari Rumah Teh Indonesia. Hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa. Guru spiritual saya dalam berbisnis dan berkompetisi. Ya, inilah dia, Febrian Tri Cahyo. Halo. Spiritual Iya, guru spiritual gue di berbagai acara, tapi lebih lengkapnya pas Wirausaha Muda Mandiri waktu itu di Surabaya ya Bang ya. Oke, bener ya namanya Febrian Tri Cahyo. Kebetulan alhamdulillah belum berubah sampai hari ini. Belum berubah ya. Gue manggilnya Bang, Mas, Kang apa nih? Dek boleh sih, Dek. Kalau Dek, aduh. Pasti gak ada yang percaya. Gak ada yang percaya sih. Mas ya? Mas boleh. Ya, oke. Mas Febri, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik ya. Jauh-jauh datang dari Bandung nih, makasih banyak nih. Jalan-jalan. Tas dong kita. Ya, jalan-jalan. Ya, akrab banget gue kan. Iya. Kita sekamar, udah pernah sekamar gitu ya dulu. Bahaya banget. Jangan dicoba teman-teman. Jangan dicoba ya. Nah ini Bang, di depan ini langsung nih ya. Ini juaranya Superpreneur tahun 2023. Ini event yang sangat bergengsi dan uangnya banyak. Alhamdulillah. Ya. Dan lu bawa piala ini, terima kasih banyak udah ditampilkan di sini. Kasih dong, cuci dong. Gue ada juga, nggak cuma lu doang soalnya ya. Ini kontrol lah. Ya, karena kan kita nggak juara 1 ya. Gue kira juara 2. Kan juara 2 kan gue? Enggak, gue juara 3. Sorry, kita juara 3 ya guys. Ada yang skip sih 1. Maksudnya gimana? Ada 1 lagi tuh. Yang juara 2-nya. Tapi kan nggak naik ke panggung tuh. Juara 2-nya Kongvektor. Benar. Iya. Jago juga keren. Jago, tapi memang banyak yang nggak terima sebenarnya. Kayak terlalu heboh sih dia. Harus kamu akui kan. Iya, Mas Hanif ya. Mas Hanif tuh ya Kongvektor, tapi sebenarnya jujur ya, dia juara 2 pantas. Tapi karena gua yang lihat dia presentasi, maksudnya bukan lihat presentasi, dia kan urutan presentasinya itu sebelum gua pas banget sebelum gua, dan itu heboh. Sebenarnya kalau dia nggak dorong dia juara 1 sih dia, gue yakin. Iya sih. Dia dorong gua. Iya, jadi gue yang juara 1. Salah tuh Mas Hanif, harusnya jangan dorong. Kalau kalem aja juara 1 loh. Oke, Mas Feb gitu. Lu mulai bisnis kontur ya gitu ya. Dan menurut gue pas di saat lu ikut Superpreneur itu, sebenarnya kita nggak banyak ngobrol di saat itu ya. Betul. Maksudnya kita malah ngobrol pas di panggung dong. Bukan. Sebelum naik ke atas panggung. Benar. Ya kan? Soalnya tegang banget sih. Tegang banget dan kita fokus ya masing-masing sendiri gitu. Pengen tahu nih pengalamannya di sana. Dan gue sih sebenarnya amazed dengan apa yang lu lakuin di sana. Boleh dong ceritain ke teman-teman di sini yang belum tahu tentang bagaimana lu menjalani Superpreneur itu dan apa sih sebenarnya lu bawa nih gitu. Oke, sebenarnya cerita dulu kali ya si namanya Kontur Concrete Lab. Kontur Concrete Lab. Betul, konkret beton sebenarnya. Kalau di Instagramnya ada apa tuh? Sama, Kontur Concrete Lab. Kontur Concrete Lab. Kontur spellingnya CONTURE, Concrete CONCRETE, labnya LAB. Okay. Iya, basisnya sih sebenarnya kami itu studio desain produk. Studio desain produk. Betul. Dari 2010. Itu sebenarnya basicnya tugas kuliah gue sama partner dari zaman kuliah. Terus kemudian somehow jadi menyenangkan sih dikasih anugerah kali ya, nemuin path career waktu
kuliah happy nggak sih? Kadang kita kan suka bingung kan mau jadi apa ya pas beres lulus gitu. Ternyata pada saat itu punya kesempatan ngerjain tugas namanya kontur. Kontur, namanya udah kontur dari sana. Betul, itu ini tugas sendiri apa tugas bareng apa gimana? Tugas grup. Grup tugas ya. Grup. Waktu kita kedapatan bikin grup. Tugasnya adalah bikin outdoor furniture gitu. Bikin produk outdoor furniture. Outdoor furniture. Kemudian kita pakai material beton. Waktu itu sih mikirnya cuman perlu kebaruan aja sih dalam ranah produk gitu loh. Terus beton waktu itu di kampus tuh belum banyak yang make. Rata-rata pakainya kayu lah, rotan lah, kebanyakan ke arah sana. Untuk outdoor. Untuk bikin produk Interior. Sebenarnya sebagai sebuah tugas material beton tuh nggak dijadiin medium yang dipakai di kampus, kebayang nggak sih? Oke. Kayak misalkan Lu biasanya kalau mahasiswa disuruh bikin tugas kampus, biasanya taunya kan workshop kayu bikin furniture, tugasnya bikin furniture. Workshop kayu, workshop rotan, ceritanya gitu, besi gitu loh. Sehingga terus itu gue sama partner gue jalan-jalan ke daerah Lembang, ngeliat tukang pot. Benar, tukang pot semen-semen pinggir jalan gitu. Terus sama tanya, "Pak, mau nggak Pak bikin furniture?" "Belum pernah Mas," gitu kan. Prinsipnya bodoh-bodohannya gini, Pak. Bikin pot, kita balik aja, kita dudukin. Wah, bener juga, secara prinsip masuk akal kan. Oh iya. Tinggal bentuknya aja kita perbaikin. Nah, dari situ sih sebenarnya yang akhirnya Connect bisa kerja sama industri UMKM ya, tentunya UMKM bawa kampus jadi tugas. Terus ya udah deh, dari situ dapat proyek lah dari kampus sebenarnya. Ya. Oh, proyek pertama lu malah yang ketika lu... Jadi kan ngerjain tugas, taruh di kampus, ngedesainnya proyeknya gede banget ukurannya gede banget. Sehingga kampus lihat dong, mungkin ada siapalah gitu. Rektor lah atau dekan gitu. Ya udah tiba-tiba lucu banget ditelepon. Kami lagi di kosan. "Halo Febri." "Ya Pak." "Siapa nih?" Iman siapa? Iman siapa nih gitu. Iman siapa? Bukan Iman saya Iman saya pertanyakan. Rektor dong ternyata. "Saya nih Iman, rektor." Oh, Iman rektor. Dia kan harusnya nelfon langsung dong. Iya. "Halo Febri, ini saya Iman." Jadi kan kami ada segannya lah kan. Jadi manggil, "Kenapa lu Man?" gitu. Iya, siapa gue bilang gitu. Gue siapa ya? Rektor nih ya. Wah, rektor. Saya ngobrol. "Feb, coba ketemu gitu." Ketemu akhirnya ditawarin buat, "Feb, bantuin dong buat ngerjain project." Ya udah, singkat cerita tuh akhirnya kita believe apa yang kita kerjain sebagai tugas dikasih kesempatan jadi project. Ya dimana akhirnya kan jadi keren. Kesempatan rezeki kan. Udah dari situ lulus, kami jadiin tugas akhir. Ternyata ya kehadiran kami sebagai studio desain yang bisa bikin beton disambut baik sama teman-teman arsitek. Kami udah aware sebenarnya bahwa audience market kita teman-teman arsitek karena mereka ngerti beton, ngerti desain. Oke, so lu lebih ke jualnya bukan end customer nih, malah ke B2B lah ibaratnya. Karena ya konteksnya kami desainer, end usernya produk kami kan sebenarnya kan orang yang butuh saran kan, nih interior bagusnya gimana ya, ketemu teman-teman interioran gitu kan. Nah kebetulan outdoor furniture itu rata-rata dibelinya sama ya government lah, atau misalnya orang-orang punya duit yang butuh taman, misalnya kayak gitu kan. Sehingga yang dibutuhkan adalah arsitek, yang punya proyek kan arsitek kan. Iya arsitek. Ngobrol sama teman-teman arsitek. Jadi ya rezekinya ya pas aku pameran di Jakarta kan lulus 2014, 2015 akhir tuh ada pameran di Jakarta, ketemulah sama arsitek yang cukup ternama waktu itu. Ada Maria Rosantina sama di Associate lah nama studionya. Dikasih proyek langsung banyak. Di situ kayak oke, ini ada marketnya, udah deh. Oh jalan, gitu. Ini tahun berapa nih kalau boleh tahu nih? Lu start yang tugas kuliah itu tahun berapa nih? Start 2010. Nah itu di jalan tuh kan, pelan-pelan lah. Dari dalam kondisi kuliah, mahasiswa gimana sih kesibukannya. Pas udah lulus, ada pameran kecil-kecil lah. Waktu itu kan kuliah di ITENAS. Dulu tuh ITENAS di Bandung. Terus jurusannya ITENAS singkatan dari apa tuh? Institut Teknologi Nasional. Aku lupa dia. Bener gak tuh? Saya sih nggak salah ya. Dulu barengannya tumbuh bareng generasi maternal sih sebenarnya. Maternal. Brand clothing. Ini sorry nih Bang ya, gue agak awam nih. Agak kurang jauh mainnya kan. Iya, karena saya 2010 masih di Bogor aja. Nggak, jadi maksudnya yang kami tumbuh karena mungkin basisnya adalah desain dan kemudian pada suka bikin-bikin nyablon lah ya. Kami juga bikin-bikinnya kan merchandise segala macam. Oke. Sehingga punya event pamerannya cukup sering di kampus. Nah dari situlah intinya
diajakin pameran, jualan sampai akhirnya punya ya believe kalau ini bisa jadi ladang rezeki kami gitu. Oke bang, ini gue mau tanya lebih dalam lebih jauh nih. Kayaknya kita mesti sambil ngeteh dulu nih bang. Siap, Iya. go dong. Oke, mau pesan apa? Tanya. Saya berhubung Konkret. anak beton Anak banget beton gitu ya, kan. konkret beton ya. Harus nyobain silver needle sih. Silver needle ya, warnanya kayak beton gitu kan. Biar matching sama jiwa. Hah? Biar matching. Biar matching ya sama jiwa ya silver needle. Tapi itu yang paling mahal loh bang. Ya tapi bagus enggak bukan gue perhitungan atau apa enggak. Tapi lu seleranya bagus. Dengan lu gitu lu ngitung sih. Tapi apa unggulnya si silver needle nih? Silver needle. Dia kalau orang bilang umumnya itu teh sultan itu paling atas. Tapi kenapa mahal gitu maksudnya? Ini karena pakai pucuk yang paling atas ini. Karena yang paling pucuk ini nomor satu. Terus pengolahannya dia sangat pure. Jadi nggak diolah dengan kayak mengubah barangnya itu. Jadi kayak kalau misalnya green tea harus di pan fire dulu. Kalau black tea harus di oven. Ada oksidasi segala macam. Kalau ini yang benar pure dari daun teh tuh tinggal langsung dikeringin pakai sun dried. Jadi warnanya tuh jadi silver gitu jadinya. Karena ada bulu-bulu, kalau teh itu kalau di dalam atas ini ada bulu-bulu halus warna perak memang. Nah makanya disebut silver needle karena bentuknya kayak jarum. Gitu. Disajikannya harus dalam kondisi panas? Hangat. Jadi gini, suhunya nggak boleh terlalu tinggi karena dia tinggi antioksidan. Dan nggak boleh dingin? Dingin mah bagus juga, ada bikin cold brew biasanya. Gitu. Adem lah. Kalau misalnya gini, lu either kalau teh itu lu nikmatin di saat suhu ruang itu berbeda drastis. Bukan berbeda drastis, tapi berbeda cukup jauh dengan suhu ruang tehnya suhunya. Jadi misalkan kalau di sini suhu 27 mungkin suhu 50 tuh udah oke lu untuk minum. Jangan suhu 100 juga, jangan suhu 80 juga. Kayak melepuh sih. Melepuh ya kan. Kalau dingin, dengan dinginnya tanggung. Dinginnya mungkin ya suhu mungkin di bawah 15 atau 10 gitu. Jadi masih berasa ademnya. Nggak, gue nggak mau jualan teh bang, mas ya. Saya nggak jualan teh. Dah silver needle satu ya. Satu mau. Nah silver needle kalau orang sih bilangnya kayak dia paling pucuk itu. Teh pucuk itu yang paling atas itu hanya silver needle enggak. Ada satu lagi temennya yang ini yang gue pesan namanya golden jade. Golden jade. Nah ini diolahnya di black tea. Gitu. Tapi sama nih quality mutunya sama gitu. Oke lah. Boleh ya silver needle satu dan golden jade. Oke. Mantap. Nah tadi udah ceritain bagaimana kontur ini ditemukan. Kontur kan kontur konkret nih. Konkret ini kan beton ya, gitu. Yang mana orang-orang nggak biasa untuk menggunakan ini sebagai outdoor material ya ibaratnya. Tapi outdoor material kan beton kayak aspal dibetonin dulu. Biasanya gimana sih? Gue nggak paham nih. Iya, jadi sebenarnya prinsipnya beton kan semen pasir air. Semen pasir air, oke. Maksudnya keilmuan itu pun banyak dikembangin sama teman-teman sipil kan. Benar sipil, iya, bukan desainer. Betul. Oh gitu, oke. Nangkep nih. Itu yang jadi slot point yang kita lihat sebagai seorang desainer. Gimana kayak harusnya kami ya main internet lah ya, masih di 2010 kita look up. Oh di luar negeri udah banyak yang berkembang ya, jadi meja, jadi small item, merchandise dan segala macam. Si beton ini gitu. Sehingga kami aware kayak ini harusnya ada marketnya. Tapi si beton ini kan ada kekurangannya karena berat kan sih? Betul. Maksudnya di kami belum ngomongin beratnya itu lah. Belum ngomongin berat nih. Kan lagi ngomongin potensi material ini. Maksudnya kalau berat ya akhirnya bener ada marketnya nggak ya? Iya. Ternyata ya kami nge-translate-nya pada saat itu lo bikin small item, bikin dulu mah karena di kampus ya bikin asbak. Boleh bentuknya apa? Sebenarnya kalau yang ada di sini tuh sampel material sih. Ini sampel materialnya boleh? Betul, nih satu-satunya. Nih. Wah ini kayak terrazzo ya? Betul. Itu jadi belakangan tuh di 2018 kami punya inisiatif nge-develop waste jadi mixture materialnya si beton. Karena kayak warna coklat lucu nih bang. Warna coklat. Oh ini. Ini dari sampah puntung rokok. Nah, ini dari sampah puntung rokok. Itu dia. Pasti ini gara-gara ini lu menang kan? Bener. Gara-gara ini dia menang guys. Jadi karena superpreneur ya, you know lah ya. Tapi bagus juga jadi memanfaatkan ibaratnya udah sampah banget lah kalau betul. Ya. Dan nggak sejauh ini nggak ada yang pernah olah itu. Sebenarnya objektifnya gini di 2000 ya perjalanan dari 2010 ke 2014 akhirnya jadi studio. Kami punya kesempatan pameran di luar negeri, Bapak Reda. Jadi kita jalan-jalan, dapat kesempatan pameran. Di mana nih? Boleh tahu? Ke Jepang waktu itu. Sedap. Jepang ahlinya teknologi itu banget ya. Betul. Sebenarnya ketemu banyak desainer juga sih di seluruh dunia. Dan itu yang bikin kita ya kebayang nggak punya pengalaman keluar negeri, terus keluar negeri akhirnya kan kebuka lah ya cara berpikir dan segala macam. Berarti bisa bahasa Jepang? Saya Inggris aja.
Ya, terus dari situ tuh ya aware kalau dan berusaha buat bisa nggak ya ini relevan di market karena ya at the end bisnis lah ya, at the end bisnis. Maksudnya sebagai keprofesian ya aku dan partnerku sebenarnya sama-sama. Berapa orang Bang? Ownership sebenarnya berempat hari ini. Ya? Founder berdua. Founder 2, owner 4. Okay. Terus kemudian tim udah lumayan lah. Lumayan. Berapa orang boleh tahu? Hari ini ada 20-an. 20-an ya? Tangan woi. Ini nanti gua gali gimana bisa maintain tim ya. Lanjut Bang, tadi Jepang. Iya, jadi gara-gara punya kesempatan itu ya cara berpikirnya berkembang sampai akhirnya pas pulang, oh gini caranya nge-shape bahwa yang nggak mungkin nih bisa jadi mungkin dalam konteks adalah nge-shape market. Yang tadinya orang beton kan tahu jadi bangunan, ternyata mulai bisa diapresiasi sama teman-teman arsitek, akhirnya penyerapan marketnya jadi oke lah. Sampai akhirnya di 2018, kenapa akhirnya bisa concern sama waste to material? Sebenarnya ngomongin inisiatif sih waktu itu, connect sama banyak banget F&B owner karena mostly klien kita arsitek dan komersial area. Kalau nggak 5 tahun 6 tahun ke belakang lah, coffee shop merajalela kali ya. Iya. Teman-teman bisnis kopi dan segala macamnya. Itu tuh memberikan dampak yang bagus banget buat teman-teman interior designer, arsitek, kami pun Iya, benar. Yang tadinya dulu mah kayak kebanyakan bisnis kopi, bisnis kayak warungan aja gitu ya. Sampai akhirnya semua ya bagus. Sekarang udah pakai konsep kan. Pakai konsep, desainnya bagus. Mungkin juga ya dipikirin banget flow orangnya, furniture-nya dia pengen pakai yang bagus. Hal-hal itu menghidupi kami lah sebenarnya. Sehingga kami di kantor punya banyak koneksi sama owner-owner F&B kan. Dimana kayak mulai Feb, ini banyak banget sampah puntung rokok bisa diapain. Konteksnya sebenarnya kami lahir inisiatif ini bukan ngomongin si lingkungannya sih sebenarnya. Cuman situasi sampahnya memang banyak banget sehingga kayak yaudah bisa diapain ya. Research 2 tahun. Sampai akhirnya nemu formulanya, ketemu partner namanya Pak Rongpong, dia yang bantuin untuk sterilisasi si sampah puntung rokoknya karena kan ngeri ya. Maksudnya itu kan bekas mulut orang. Iya. Terus gimana caranya? Ada mesin namanya hydrothermal. Mereka pakai ada teknologi namanya Prototech. Jadi mereka punya di treatment sama mereka sampai setelah dicek benar bakteri dan virus nggak ada lah gitu. Mereka menghandle bagian itunya lah sehingga mensterilkan si sampahnya tadi. Betul. Biar hygiene ya. Betul. Biar nanti pas dipakai nggak ini. Kitanya nggak beresiko lah. Iya. Yang jadi di kami sebenarnya 2 yang dihasilkan. Di ngomongin sampah puntung rokok. Gue pastiin dulu. Berarti ini aman ya? Aman. Sip. Jangan dijilat sih tapi. Jilat nggak apa-apa, jangan dimakan. Maksudnya aman. Apa kan? Untuk buat kita berdampingan sama dia aman. Contoh kayak ini kan kayak asbes tuh nggak aman lagi kan? Ini oke sih. Jadi oke ya. Ini udah dicek di lab juga dan hasilnya oke. Jadi dari situ sebenarnya ternyata ya kita juga kaget ya. Ternyata apa yang kita temuin hasilnya begini, terus cara fungsi juga oke. Nah itu dari situ. Keren banget ini. Thank you. Makanya dari situ kita kembangin lah, oh ternyata bisa dapat support dari beberapa mitra yang bantuin jumlah sampah puntung rokoknya. Dari situ yang akhirnya kita kembangin ke berbagai macam produk. Kenapa akhirnya pede sama si Superpreneur ini? Kami udah pas banget ya. Pas banget kesempatannya, related aja sih sebenarnya. Berarti sebenarnya bukan aim karena lu ikut Superpreneur tuh lu pakai puntung rokok enggak ya? Enggak, karena kayak brand rokok nih yang jualan. Saya punya produk hasil riset yang terbuat dari material puntung rokok gitu. Sehingga rasanya mungkin ada chance-nya ya. Tapi objektifku buat datang ke Superpreneur nggak bisa kupungkirin adalah penasaran sama juri-jurinya. Koneksi ya? Koneksi, karena ya kalau kita ketok-ketok tiba-tiba datang ke Jeju kayak, Mas saya punya produk kayak, apain lo gitu. Atau ke si Semi lah atau siapapun yang ada di situ nama-nama besar itu Mas Sayed gitu. Susah kita kalau tiba-tiba datang, Mas punten mau kenalan kita punya proyek ini dan segala macamnya, ya akan sulit terjadi sih. Yes. Ya jadi kesempatan buat lebih aware karena kita bisa apa aja sih. Iya. Ini mah ya rezekinya dikasih kali ya. Tapi ini pantas menang sih. Ampun. Ini keren banget. Tepuk tangan dong. Terima kasih. Ya. Enggak, itu udah related banget dan apa yang lo lakuin juga sebelum, harusnya ini kan udah dilakuin sebelum ada event ini. So mungkin itu udah takdir lu udah di sana sih sebenarnya. Dan gue nggak ada rasa sedikit iri atau harusnya gue menang, enggak. Gue di Superpreneur pun sila teh bro, maksudnya di event itu ya kan. Dan gue tapi amazed ya bahwa jurinya nggak melihat bahwa produknya apa, tapi bagaimana lu entrepreneur, sociopreneurnya gitu. Dan dapat chance untuk dapat posisi harusnya kedua ya.
sorry. Enggak. Nanti ya Mas Hanif gue bahas sih. Tapi gue bilang juga. Nanti gue yakin diomongin habis-habisan. Gue dihabisin. Nah, tapi Hanif sih waktu itu gue bilang karena gue menyaksikan presentasinya, bukan mendengar presentasinya. Sebenarnya teman-teman kan nggak tahu kan. Yeah. Teman-teman taunya kan dia agak lawak nyebelin aja lah. Lawak kan nyebelin kan. nyebelin. dan nyebelin. Tapi dia sebenarnya fun orangnya gitu. Asal lu bisa bawainnya, lu harus jadi orang yang open minded juga, orang yang open, nggak yang terlalu baperan gitu. Gue orang baperan sih. Baperan, Nif, minta maaf nih. Nggak suka gue malu nih. Ya tapi maksudnya yang gue identify di konteks ya superpreneur ya, jadinya ngelatih kemampuan presentasi sih. Presentasi. Iya karena pitching ya. Pitching karena perlu jam terbang gak sih? Yes. Gue juga merasakan itu untuk kadang soal menang atau enggak ya sama kayak jualan tiba-tiba nggak dapat proyeknya aja gitu. Sama ya ketika dapat menang buat gue kayak tembus nih proyeknya udah sih. Dan dia duitnya pasti kan juga ya kebagi buat modal personal gitu juga lagi. muter lagi gitu. Oke. Pas banget nih. Tehnya datang. Silver Riddle. Cocok. Ini gue kasih lu 2 gelas ya. Supaya bisa lu pilih lu pakai menikmati gelas yang mana. Soalnya kemarin ada chef datang ke sini. Dia nyobain 3 gelas katanya teh yang ini cocoknya gelas ini, teh ini cocoknya gelas ini. Jadi sebenarnya beda gelas beda rasa gitu. Silakan kalau mau dituangkan dulu monggo gitu. Sambil kayaknya nanti ini kita ada ngeteh bikin lapar tuh ya. Ya kan? Ngeteh bikin lapar ya. Kayaknya kita butuh temen nih camilannya. Boleh nggak nanti dibawa? Kriuk gitu ya. Ya. Dan ini kan gue juga bikin program ini Mas Feb untuk bantu sesama kita kolaborasi sebenarnya, bukan bantu ya. Dia bantu kita juga, kita bantu dia juga kolaborasi dengan promosiin produk UMKM gitu. Dan gue ikut banyak banget program, ada Superpreneur, ada dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Parekraf, Apresiasi Kreasi Indonesia, Bank Indonesia, Petani Milenial. Gue pokoknya eksis banget lah kalau masalah aktif banget lah, gue lincah banget orangnya gitu. Dan gue pikir bahwa kenapa sih kita nggak punya media yang bisa kumpul gitu untuk promosiin, ya ganti-gantiin aja gitu. Tapi nggak usah bayar, aman gitu. Tapi kita saling hidupkan media ini gitu. Sama gue mikirnya gitu. Dan gue pikir teh menjadi pemersatu ya. Bisa maksudnya kita ngobrol sambil ngeteh. Karena ini bukan ngobrolin tehnya, tapi sambilnya aja sambil ngeteh gitu. Cari alasan supaya kumpul. Benar. Iya jadi medium tengahnya buat ngobrol. Gitu. Oke kan? Oke banget. Gue minta afirmasi dari Jawara sebenarnya kan. Gue harus belajar. Nah itu yang bikin gue, wah terima kasih banyak. This one golden jet ya. Oke. Sip. Nah ini saya taruh sini aja. Oke. Nice. Nanti cemilannya akan nyusul nih Mas Feb ya. Oke. Nah this one. Tadi sampai mana ya? Oh ya pas di acara si Superpreneur ini. Bagian mana yang bikin catchy gitu, sehingga dari jurinya lu merasa juri nangkep nih maksud gue. Visi misi apa sih yang lu bawa sebenarnya itu yang gue pengen tahu. Lu visi misi apa yang lu bawa dari konkret ini? Sebenarnya yang kalau ngomongin pada saat momen penjualan Superpreneur, kan waktu itu kita ngedesain satu buah fingerboard playground. Fingerboard yang mainan skateboard yang kecil itu. Ya harapannya sih sebenarnya kita aware sama kesempatan brand ini nge-approach audiensnya dengan cara yang lebih halus kan sebenarnya kan. Oke. Dan dia sponsorin banyak kegiatan olahraga kan. Iya. Dan kita ngerasa kayak ini kayaknya menarik deh. Aktivitasnya banyak. Aktivitas banyak gitu. Sehingga kita ngerasa itu cukup related gitu dengan kegiatan si brand itu gitu yang bisa disupport community-nya. Mereka kan dekat banget sama community kan. Sehingga kemudian kita punya fitur material yang related juga sama brandnya. Jadi mungkin jadi tebel aja sih. Sisanya sih sebenarnya ngomongin impact ya. Ya hari ini bisnis gak ngasih impact, ngapain lagi gitu. Mau kerenan mah udah harga mati lah. Kalau keren bisnis udah wajib keren sih. Iya salah. Maksudnya akhirnya nggak bisa jadi market leader kan. Kalau misalnya bagus, kualitas nggak. Oh iya, si kontur ini berarti yang pertama dan pionir pertama dan satu-satunya nggak sih di Indonesia? Gue karena baru dengar. Gue nggak pernah lihat yang lain di Indonesia ya maksud gue. Sebenarnya sampai hari ini belum nemu lagi studio desain produk yang fokus sama pengembangan material beton. Dalam konteks industri mungkin banyak. Why not? Kenapa orang nggak melirik material beton? Tadi kan gue cuman
kepikiran aja berat pasti ya. Terus yang kedua, apakah mahal? Apakah mudah rusak? Apa gimana gitu? Sebenarnya mungkin ngomongin apa namanya ekosistem kali, ngomongin ekosistem di ranah desain produk, ya kami masih jadi pionir gitu loh. Hopefully sebenarnya pengen bisa bikin sekolahnya, yang ada anak bikin sekolahnya, pengennya ke sana sih sebenarnya. Karena ada banyak banget anak magang yang datang ke kita mungkin karena anak magang nih ya. Tiap tahunnya selalu ada. Iya, kali udah dampingin sama rektor sih, pasti dia juga pengen anak-anak dia belajar dari lu kan. Betul. Bahkan dari Surabaya, dari kampus-kampus yang nggak di Bandung ya, itu pada datang. Nah di situ tuh sebenarnya kayak kami aware orang yang teman-teman yang ngejalanin bisnis beton tuh nggak segampang itu sih. Kenapa nggak gampang? Ya si kualitas materialnya, sourcing ilmunya itu nggak banyak. Dia nyoba mungkin ada retak lah. Nah itu kan. Nah iya benar deh. Maksudnya aku pun akhirnya ada di tahun ke-8 si Kontur tuh punya kesempatan buat sekolah ke US buat mempelajari beton, ngambil Concrete Design School di US. Jadi itu jadi ya ada level seriusnya kali. Berarti lu sempat ke US? Sempat ke US. Berapa lama? Sebenarnya short course sifatnya. Itu tuh sebulan lah di sana. Sebulan. Tapi sendiri atau bersama teman-teman? Oh, enggak sendiri. Emang lu apply ke sana ya berarti ya? Apply, kemudian akhirnya dapat training, dapat knowledge dan emang si mentornya emang desainer terkenal gitulah sebenarnya. Jadi dan ranahnya desain juga gitu. Ranahnya desain juga. Nice. Kurang lagi dong buat masuk. Sampai ke US dong sekolahnya. Tapi di satu sisi pengen banget kok. Cuman mungkin waktu dan kesempatannya masih perlu dipersiapkan lebih matang lagi. Pengen setidaknya sih ngasih kesempatan magang jadi ada regenerasi keprofesian satu harapannya. Tapi mereka kadang nggak punya pilihan bekerja selain di kontur kan. Jadinya tapi betul. Tapi kan di satu sisi berarti ada beberapa anak magang kerja di kontur gak? Ada. Oh ya keren. Ada, bahkan sekarang ada beberapa yang lagi kerja sama lah gitu. Iya. Cuman di satu sisi yang tadi karena industrinya belum, ekosistemnya kan belum kebentuk kan. Kalau misalkan ada industri rotan udah banyak. Industri rotan udah ada nih. Gitu kan. Furniture kayu untuk furniture ya. Kayu gitu. Besi gitu misalkan. Tapi kalau misalkan ya atau keramik sekali. Keramik gitu. Ya. Nah di konteks material beton ini masih kami nih yang bergerak kan harus ada kompetitor sebenarnya kan. Harusnya. Bener kan. It seems like kita sama kan waktu itu kita pernah sempat ngobrol di kamar. Takut. Lu yang takut harusnya gue kali ya. Terus. Enggak. Jadi gue lucu. Lu yang takut. Selucu. Karena dua-duanya serem. Jadi pas kamar kita ngobrol-ngobrol, iya ya kenapa lu nggak bikin juga sekolah teh artisan segala macam. Nah, makanya gue ibaratnya membangun si teh ini dari awalnya kita sebagai pionir untuk yang artisan spesifikasinya adalah natural high quality ya kan, dan Indonesia. Jadi kita melihat orang-orang harus punya pemikiran sama dulu sama kita nih supaya kita bangun industri ini supaya nggak gontok-gontokan di depan gitu. Betul. Karena kan akhirnya orang artisan maknanya jadi agak geser-geser gitu. Mungkin kalau di artisan juga misalnya kayak ya teh campur-campur katanya, sebenarnya bukan itu, ada filosofi di belakangnya harus kita pahami banget. Ada konteksnya. Mungkin sama kayak beton juga kan. Campur ini ya bisa retak lah, bisa ini. Betul. Lu banyak ngabisin duit jadinya gitu. Betul. Yang jadi konteks tuh ini ketika orang mikir cuman beton gitu. Iya cuma beton. Iya gue sih simpel. Gue sebagai orang awam ya, gue mikir beton cuma tadi pasir, air, semen kan. Betul. Ya. Dan makanya segmentasiku aku gini lah. Aku nggak perlu bikin semua orang Indonesia tahu kontur. Segmentasiku cuma arsitek. Ya. Tapi semua arsitek harus tahu di Indonesia udah tahu kontur. Wih, semua arsitek Indonesia. Maksudnya ya konteksnya di situ gitu loh. Maksudnya kayak ada akhirnya orang bisa aware aja. Karena hulunya nih ya. Iya. Kan istilah gini. Ya mungkin yang suka musik rock gitu loh. Iya. Ya yang suka jazz mungkin nggak tahu band itu gitu loh. Iya. Tapi kalau misalkan teman-teman yang menikmati lagu rock itu dengerin itu udah cukup kan happy-nya gitu. Nggak perlu seluruh dunia tahu bahwa dia yang gimana kan. Iya. Yang ngomongin segmentasi aja sih. Segmentasi ya. Dan lu pionirnya. Alhamdulillah. Bangga gue kenal sama lu nih bang. Edan, respect. Keren ya. Nah, bang, silakan dituang dulu, minum dulu ya. Nanti kering kita nih bang. Ya. Bismillah. Oke. Nih, ini masih panas ya. Ada tekniknya guys ternyata, nuangnya juga. Iya. Kalau gue nuang cantik lah. Gitu. Biasanya sih kalau lagi minum gini, gue angkat-angkatin tangan biasanya. Tapi ya udah, itu sambil jalan aja. Emang ngaruh banget sih. Iya. Dulu kan nggak usah ada yang digini. Iya ada yang digini ya, tapi gua nggak, ya kita nggak gitu. Enak sih.
dari aromanya. Nice. Dan Suka sih nih. Suka ya? Iya. Soft ya? Soft ya? Itu teh sultan. Teh sultan. Yes. Nah, sama halnya lu bilang tadi kayak lu nggak perlu semua orang tahu tentang konturnya, hanya part yang segmen ini gitu. Sama gue juga begitu. Gue yang penting orang tahu teh artisan itu seperti apa. Iya. Gue nggak peduli misalkan Sila tuh akan terkenal apa enggak, tapi orang tahu teh artisan itu ini. Makanya gue sampai ramein si market artisan tuh dengan membuka selebar-lebarnya ruang untuk lu mau bikin brand lu di tempat gue boleh. Ya. Jadi gue meng-create kompetitor kan sebenarnya. Ya. Maksud gue itu bisa jadi threat ancaman buat gue gitu. Benar, tapi ya udah nggak apa-apa. Yang penting marketnya ramai dulu, ekosistemnya hidup gitu. Sehingga sekarang ada asosiasi artisan teh Indonesianya itu. Yang mana nanti tugasnya asosiasi ini nanti yang akan bikin kuliah, bikin kurikulum, bikin materi. Dan channel berkembang. Itu sebenarnya dulu. Makanya visi misi gue tuh nggak sekedar nyari duitnya atau apanya. Itu bensinnya gitu. Butuh. Tapi visi misi yang kedepannya itu. Nah. Ya. Lihat dari kontur nih gitu. Kita sempat ngobrol ya gitu. Dulu kan nggak cuman satu bisnis kontur ini nih, Concrete Lab ini yang lu pernah jalanin. Kontur udah berapa lama? Sebelumnya? Sorry. Dari 2010. Dari 2010, 14 tahun. Belum setengahnya gue tuh. Enggak, maksudnya setengahnya gue belum setengahnya lu tuh. Menjalani sila nih. Wow. Tua yuk Bang ya. Masih 34 tahun. Kayaknya yang nonton ada yang lebih tua ya. 34. Ya, 34. Berarti lu mulai bisnis sejak sejak umur 20 tahun. Si konturnya. Ya. Atau lu punya bisnis lain sebelumnya? Sebelumnya ada sebenarnya bikin, ya karena basis pendidikannya desain produk. Jadi zaman kuliah terpapar sama kesempatan bikin produk kan, tugas kan. Terus ketemu sama vendor. Di situ akhirnya belajar bikin sepatu yang diperjualbelikan. Oh, pernah sempat usaha sepatu? Sempat bikin brand, ada namanya apa boleh tahu? Namanya Saka, sepatu aing kumaha aing gitu. Sepatu aing kumaha aing. Bercandaan kami lah. Tapi menyenangkan, maksudnya akhirnya setiap tugas kan diharuskan bikin produk. Kita akhirnya belajar komunikasi sama industri sama UMKM. Yang gimana caranya approach-nya adalah gimana ya monetizing karya kan sebenarnya kan konteksnya di situ. Ya udah akhirnya belajar bikin sepatu pun partnerku namanya Mas Edo yang di kontur pun dulu juga suka sepatu. Dibikin sendal dan segala macamnya di Cibaduyut, kami kan banyak industri itu di Bandung. Iya. Orang Bandung emang kreatif sih. Respect. Terbaik nuhun. Terus ya itu dari situ tuh konteksnya kita mau pilih karir kan. Maksudnya kadang kan bingung kan Pak nanti di masa depan mau jadi apa ya gitu loh. Ada kesempatan kita ngobrol berdua buat Dok ini gimana Dok? Maksudnya kita apakah memilih jadi seorang desainer sepatu atau nge-create market si beton ini. Ya, opsinya jelas, karir sepatu ya udah jelas lah petnya harus kerja di sini dulu, habis itu ke sini sampai ada agenda-agenda karir berikutnya gitu. Tapi kalau di beton gambling tapi kita jadi pionir gitu untuk hal ini gitu. Ya udah kita decide buat itu inget banget ngobrol di Solo, di kamar juga berdua kayak kumaha ya kan. Udahlah jadi desainer beton yang berarti banyak teman sekamarnya kan? Banyak, karena di situ kan banyak ide-ide kreatif terjadi. Bukan bagian itu gue cemburu ya. Oke. Seru sih. Maksudnya yang sama akhirnya gara-gara trip kali ya. Maksudnya kita punya kesempatan buat trip, ngobrol di kamar, mungkin jadi cerita ngalor ngidur, vision, maksudnya tentang cara berpikir. Nggak cuman kan mungkin kalau ngopi waktunya pendek ya. Mungkin kalau menjelang tidur jadi begadang, pillow talk gitu kan. Tapi jadi menyenangkan sih. Jadi ya banyak onak-onak yang keluar gitu ya. Cowok sih gitu ya. Nggak tahu ya mungkin cewek, gue bukannya maksudnya apa ya, nanti gue salah lagi ngomongnya. Maksudnya gue lah kayak gitu ya, setelah ketemu laki lain. Kalau udah sekamar tuh pasti ngobrolannya udah kayak udah filosofis gitu. Kadang-kadang udah nggak tahu bicara macam-macam. Way of thinking. Gimana. Nggak ada kita bicara yang kayaknya receh-receh tuh enggak gitu maksud gue gitu ya. Ya karena mungkin ketemunya sama pemikir juga, pemikir lah ya gitu. Nice. Oh, oke. Biasanya katanya kalau misalnya kita ngobrol enak ini nih, teh, lapar. Ya? Nah, ini alhamdulillah nih gue kemarin kan blast tuh WA gitu. Sorry kalau misalnya grup yang terganggu ya, tapi maksud gue adalah ngajakin teman-teman ayo kolaborasi ini. Ini salah satunya datang dari mana nih? Dari Asani Farm, bro. Ini Bandung juga? Bukan? Kabupaten Bandung ini. Pangalengan, bro. Iya. Ini
ada ciwor. Ada ciwor ya. Ciwor kerupuk wortel ya. Ini agak susah sih yang ini nih. Nah makanya gue taruh situ tuh. Ini worci keripik wortel dari Asani Farm. Nah ini member petani milenial ini. Keren nih, sukses nih petani milenial nih. Saya juga member petani milenial Pak. Kalau Bapak kan nggak mungkin jadi member petani milenial karena nggak mungkin makan beton kan. Bisa sebenarnya. Keripik beton juga lucu tuh. Bisa. Dibikin keripiknya kayak beton ya. Bener. Warna abu-abu gitu. Iya. Oh teh juga bisa dong. Udah kan? Udah ya. Jualan lagi. Nah ini worci keripik wortel dan wah ini wortel yang dikeringin ya. Keren. Ini rasa original. Ini hot seaweed keripik wortel petani milenial. Ciwor. Sudah halal juga. Jadi kalau misalnya beli di mana nih? Tuh dia. Ya ini produk lokal dari Kabupaten Bandung. Sudah dapat sertifikat halal dan PIRT udah keren banget. Standarnya harganya juga sangat terjangkau. Hanya 20.000 aja katanya ya. Dan sudah ada di Tokopedia, bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Bukan dong. Ya. Bisa juga cek Instagramnya @asanifarm, asani_farm buat terus bantu dukung produk lokal Indonesia. You guys, ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Betul. Mari kita upayakan untuk bisa memperkuat ekonomi dalam negeri dengan beli produk lokal. Saling support Pak. Ya, respect. Respect. Nah, keren. Ini bisa langsung makan loh Bang. Lu makan apa itu namanya? Gue gak tahu. Gue baca ya. Ini Ciewye. Baca gitu gak sih? Ciewye. Apa nih bacanya? Apa ciwi? Ciwi kerupuk kentang. Ini ada sapi panggang. Mangga dimakan Bang. Cobain. Ini bisa langsung buka ya? Robek. Ini kerupuk wortel nih. Ini sedap. Ya. Gue jadi udah kayak ini ya. Influencer ya sebenarnya ya. Padahal food blogger. Nah gue taruhin sini nih guys tuh. Ya, oh panjang. Ya, ini buat boleh bawa pulang nggak? Enak. Boleh nih bawa pulang. Di Bandung deket kali bisa mampir. Langsung order kan? Yo, ini kita makan ya. Nice. Buat cemilan ya. Lu mau coba ini juga nggak? Terus boleh. Sambil ngobrol gitu ya. Nah, selain lu ikut bikin kontur ini, bisnis tadi sepatu. Itu sebelumnya kan. Sebelumnya sepatu. Berarti umur berapa itu paling sepatu berarti? Pas masih kuliah sih bikin tuh. Pas masih kuliah umur berapa ya? Kayak 20. Jadi lu kuliah udah bikinin bisnis. Sebenarnya objektifnya karena mungkin mahasiswa desain produk kali ya. Oh, karena desain produk. Enggak, objektifnya nggak mikirin bisnis sih. Jadi apa yang kita bikin gimana caranya ini laku aja gitu. Yeah. Karena maksudnya udah ngeluarin duit buat bikin, terus dibikin produknya yang baik. Terus gimana caranya balik modal dan ada objektifnya bahkan nggak ngomongin balik modal. Gimana caranya apa yang kita bikin ada yang mau beli, ngevalidasi apa yang kita bikin kan. Yeah. Objektifnya sih ke situ gitu loh. Tapi sempat kerja juga. Anyway, saya dulu sempat bekerja di Geoff Max. Padahal teman-teman tahu. Geoff Max. Tahu? Sepatu. Keren juga ya? Keren banget itu Bapak saat buat Ucup dan di sini nih. Ya, kameranya. F1. Iya. Apa kabar teman-teman? Jadi ya maksudnya happy banget bisa terlibat situ. Waktunya singkat banget karena sempat waktu lu baru lulus, nungguin partnerku lulus juga, akhirnya kayak pengen kerja dulu lah, pengen nyobain pengalaman kerja juga. Ya udah akhirnya sempat kerja di Geoff sebentar doang sih waktu itu. Jadi sempat lah ada beberapa series pertamanya Geoff, ada Flux gitu-gitu. Jadi menyenangkan bisa banyak connect sama teman-teman lah gitu. Iya. Nice. Gue keenakan nih. Iya, enak banget. Keripik wortelnya enak nih. Ya, wortel jadi keripik. Ini satu inovasi juga. Ya. Nah, inovasi juga yang gue dapat dari lu gue tangkap. Nah, ini penasaran nih gue nih. Ini butuh berapa sampah puntung rokok ya untuk bikin satu ini? Jadi sebenarnya bahasanya gimana ya? Kan setiap sampah yang kami olah belakangan tuh, jadi ada journey-nya lah. Awalnya itu kita ngolah sampah residu dulu. Kenapa sampah residu? Sebenarnya objektifnya gimana caranya sampah-sampah yang kan ada sampah yang bisa dibeli punya value, sampah besi, sampah plastik. Itu ada nilainya. Ada nilainya gitu loh. Dan kami decide buat gimana caranya pakai sampah yang sebenarnya pemulung pun nggak mau ngambil. Gitu. Iya, pemulung nggak ngambil. Nah, sampah puntung rokok kan nggak ada nilainya kan, sampah kresek tuh nggak ada nilainya tuh, sampah kemasan saset tuh nggak ada nilainya. Sekarang ada loh kresek. Ya akhirnya ada yang ngembangin gitu. Maksudnya
inisiatif kita tuh ngedevelop sampah puntung rokok, objektifnya juga itu sebenarnya. Dimana kalau ya itu sampah-sampah itu kita olah, kita yang ngabisin gimana ya? Kan biar jadi zero to landfill kan sebenarnya kan. Ya udah, objektif dari situ. Kalau pertanyaan adalah berapa kilo atau berapa komposisinya, berapa banyak? Setiap sampah tuh punya komposisinya masing-masing. Di yang sampah puntung rokok itu sebenarnya kadarnya cuma 10%. Oh, dari total beton yang digunakan. Betul, 10%. Tapi 10% itu jumlahnya udah hampir ratusan kali. Ratusan batang filter. Ratusan batangnya, filternya. Tapi untuk segini loh ya. Iya. Untuk segini loh ya. Karena kalau dibikin bangku atau dibikin meja, beda lagi nih. Banyak banget materialnya. Ada satu kursi yang kita kayak 200 nanti gram dikeluarin di layar. Boleh, kursinya tolong dikeluarkan, dimintain fotonya nanti. Nanti dikirimin gambarnya. Iya. Editor, siap. Jadi ada beberapa kursi yang satu bangku tuh di dalamnya ada 3.500 sampah puntung rokok. Ya kayak gitu-gitulah. 3.500 berapa sih? Capek kan? Anyway, fun fact FYI, 1 kilo berat puntung rokok itu 450 batang. 1 kilo 450 batang. Banyak. Jadi maksudnya dihitungin tuh ya. Ya akhirnya dihitungin karena maksudnya ya kita butuh kalkulasi datanya kan. Kita butuh berapa kilo gitu. Sampai akhirnya ngomongin sampah masker. Sampah masker tuh perannya itu bisa 50. Ada nggak di sini bawa sampah masker? Gimana? Ini sampah spanduk. Ini spanduk pemilu. Kita kemana nih? Nah ini nih yang poster atau banner caleg-caleg atau partai-partai itu. Kalau hubungi Om Febri ya supaya bisa diolah, supaya ada berguna juga, bermanfaat juga buat masyarakat secara langsung gitu. Apa yang dilakukan oleh kampanye-kampanye itu, ya kan? Ya, tapi itu juga jadi concern. Maksudnya kan ada sampah yang sebenarnya value-nya juga bisa diambil, bisa jadi narasi juga. Iya, sebenarnya. Bertanggung jawab kan konteksnya. Iya, responsible, gitu. Eco-friendly, everything lah, waste manajemennya. Betul. Ya, ini yang masker. Ya? Ini masker. Nah, ini yang ini juga jadi problem waktu itu. Tapi sekarang juga udah mulai banyak juga ya. Betul. Yang bikin dari sampah masker. Keren-keren. Maksud gue gini, lu nggak sekedar memanfaatkan sampahnya, tapi lu bikin keren gitu loh. Lu bikin keren gitu. Nah, objektifnya adalah yang kami lakukan di studio itu tuh sebenarnya nggak mau bisnis dari sampah kami ya. Maksudnya kami awalnya tidak mau bisnis dari sampah. Dan sampai hari ini pun kita nggak mau istilahnya kayak kebergantungan. Hari ini misalnya nih hari ini kita bikin sampah dari masker misalnya gitu. Terus tiba-tiba bikin konkret dari sampah masker gitu misalnya. Sila suka, pengen dong Mas Febri toko yang berikutnya misalnya pengen pakai ini karena teksturnya bagus. Terus aku bilang sampahnya nggak ada. Oh iya, buset juga. Maksudnya sampah itu jadi ada krisisnya juga ya? Ya ketika itu terselesaikan, berarti bagus kan sebenarnya, bener nggak? Ada. Ini gue mau spill, izin ya. Ada juga yang curhat ke gue bahwa sampah tuh ada bukan geng sih. Betul. Kenapanya ada yang mainin juga gitu loh. Betul. Ngeh banget dan aku nggak mau ada di situ gitu loh. Kami desainer, makanya ada beberapa nama-nama klien ada mafianya lah gitu. Capek banget. Bagian itunya nggak usah dibahas. Kita semua juga tahu ranah-ranah begitu pasti ada. Cuman concernku adalah ketika kami misalkan ngolah plastik, banyak kan hari ini kan movement sampah plastik. HDP itu ada harganya hari ini. Sampah tutup botol. Yang tadi dimention tuh ya itu aku kelompok-kelompok itu aku tahu. Cuman maksudku yang jadi konteks adalah yang akhirnya teman-teman yang berinisiatif mengolah plastik tuh akhirnya hari ini beli sampah plastik tersebut gitu loh. Untuk bisa bisnisnya jalan. Yang hari ini aku lakukan. Is it okay or not menurut lo? Oke, mungkin buat mereka, buat kami enggak. Oke. Karena kami ngerasanya karena lu banyak PR-nya bro, bersihin segala macamnya. Nah, dan kami nggak mengurusin itu gitu. Oke. Kami desainer, kami researcher, kami somehow lu butuh orang agregator atau siapapun yang ada sibuk ngomul. Ya maksudnya ini bagian dari bukan misi kita. I see. Maksudnya bagian sampah ya sini gue olahin, tapi jangan minta gue mulungin karena gue nggak ada waktunya untuk itu atau bukan spesifikasi gue spesialis di situ gitu ya. Tapi gue lebih suka datang kayak beberapa ini di spill, semoga partner ini juga happy di shout out di sini. Second lagi kerja sama kita. 3 second. Jadi brand besar. Ada beberapa nama yang nanti akan muncul juga. Cuman maksudnya kami datang ke mereka untuk bilang, Pak, kami punya portofolio seperti ini. Kami bisa menghasilkan seperti ini. Mau nggak semua waste factory-nya kita riset jadi material baru? Misalnya nih, kita datang ke Sila. Aku nanya, di Sila ada waste yang apa? Aku datang spesifik. Yang aku beresin adalah industrinya Sila aja.
aku nggak ngomongin bumi, aku nggak bohongin orang dengan ngomongin kayak kita akan benahi bumi, iya gitu. Iya, Kayak enggak deh. kita bukan jadi superhero ya. Iya, maksudnya kami ada di objektif itu. Objektif, oke, nice. Sehingga real aja gitu dan banyak kan teman-teman segmen-segmen yang benar-benar mau impact. Iya. Bukan mau gimmick viral. Iya, yes. Dan banyak hal itu gitu. Maksud tuh ya konteks itu yang mau ke bawah. Misalkan kayak di Sila Mas Feb ini ternyata pecahan gelas gara-gara customer yang datang ternyata nih bikin kita punya jumlah sampah yang cukup banyak misalnya gitu. Sehingga kami datang. Ya misalkan case itu real kan. Terus ternyata Mas sampah kita cuma ada 3 kilo. Ya udah jadi apa? Jadi merchandise yang spesial dong. Iya. Selesai sampahnya. Konteksnya dapat nggak? Dapat. Kayak aku dapat klien. Nih aku mention lagi namanya E-Caps di Kemang. Iya. Arsiteknya mau bikin satu tempat yang semua ngomongin sustainability. Semua bikin produk-produk yang mejanya dari sampah apa menjadi sampah apa. Kami datang dengan Pak, backbone bisnisnya apa? Yang punya Mageran Living, yang punya marble, pabrik marble. Waste-nya ada nggak? Ada Mas, banyak. Boleh dicek nggak? Boleh dikirimin nggak kita? Kirimin. Gimana cara kita mix sama apa yang kita kerjain? Yaitu beton. Jadi tekstur baru, enak dong. Si business owner-nya jadinya sampah yang dihasilkan dari apa yang dia lakukan, ya, industri dibawa dia. ke tempat baru yang dia bisa suarain lagi gitu loh. Iya. Konteks itu yang pengen Konteks kita bawa. itu yang mau dibawa. Jadi bukan tanda kutip mulungin sampah yang ada di umum ya. Betul, sebenarnya aku nggak menyalahkan ngumpulin ya. Iya. Cuman konteksnya adalah aku nggak mau memperjualbelikan suasana itu gitu loh. Aku pengen real ngomongin ya industri-industri. Jadi konteksnya waste management. Betul. Waste management pada industrinya. Makanya Betul. B2B lo masuknya, B2G juga lo masuk di situ. Ya impactnya lebih related lah. Relate lah. Dan ya tadi karena ya kita juga bukan superhero yang bisa mengumpulin sampah semuanya. Betul. Ketika di lapangan ada aja. Ya isunya. dan maksudnya objektifnya adalah karena kami adalah desainer produk, energi kami pengen ngomongin karya. So sebenarnya orang yang mau orang yang mau ngumpulin sampah itu harusnya ngumpul ke lu biar bisa jadi apa, gitu kan? Betul. Oke, gue ngerti sekarang gue connect nih. Konteksnya ke sana gitu. Saya Pak ini bahkan pengennya ke orang-orang yang aware sama tentang waste management. Ya misalkan di sini lah, di Sila gitu. Tiba-tiba di dalam industrinya atau dalam perjalanan bisnisnya menghasilkan sampah gitu. Iya tuh, gue mulai banyak tipe gue dipecahin sama Alip. Wah parah banget. Potong gaji nggak? Nggak ya maksudnya. Nggak potong gaji, disuruh ganti. Ya kan sehingga real gitu loh. Jadi apa namanya kedekatan antara hasil yang sampah yang dihasilkan sama produk yang nanti kami buat, peran kami pun jadinya value-nya kencang. Value kencang lah, ya. Jadi peran kami sebagai desainer tetap hadir di situ. Gitu. I think itu keren sih. Tapi sekarang sih mungkin karena Silanya juga masih kecil, belum banyak yang kita bisa lakukan di sana sih. Tapi mungkin kita mulai kumpulin aja kali ya. Boleh. Maksudnya tadi kertas bisa berarti. Kertas bisa. Banyak tuh invoice, dokumen atau apa aja yang nggak dipakai lagi kan. Berapa jadi apa gitu ya kan. Nah ini gue juga dapat dari lu nih kemarin. Bisa jadi coaster ya. Ada coaster, ada ashtray. Kalau asbak nih kan dilihatnya sini nih. Ya, ini asbak nih, ya kan? Bisa tuh berarti bisa dong dia dari sampah putu rokok dia. Bisa. Jadi asbak. Bisa. Daripada dia pakai asbak yang sekarang ada di kafe-kafe gitu loh. Iya. Ya, maksud gue bukan dalam misi kampanye anti rokok segala macam bla bla ya, tapi fungsionalnya untuk di brand mereka butuh. Betul. Gitu. Pun ngomongin asbak ya. Ini coaster. Betul, bisa dipakai dong. Iya, langsung kita pakai. Nah, ya, ganti nih gitu, kayu. Bisa ya kan? Iya, jadi sebenarnya objektif kami tentang merokok pun ya di luar pada itunya. Pada saat kita kuliah kita bikin asbak ya teman-teman pada merokok ya. Yeah. Tujuannya objektifnya apa ya? Bikin tempat sampah biar nggak berantakan. Ya. Yeah. Bukan memfasilitasi orang untuk merokok. Bukan ya. Pilihan dia mau berhenti atau mau enggak, itu nggak bisa kontrol. Cuman kan itu urusan pribadi banyak orang kan mau merokok. Konteksnya ya tadi. Ini biar nggak berantakan. Nih gue kasih asbak deh gitu. Yang bagus jadi lu bangga. Kadang kan kalau yang buat teman-teman yang merokok ya, mungkin kadang di rumah jadi personal release-nya dia kan kerja lah pulang ngerokok punya asbak yang bagus, happy pasti. Yes. Objektifnya cuma adding value di dalam aktivitas aja sih sebenarnya. Gua berat itu bulannya. Ringan-ringan dulu boleh nggak? Oke, selama lu bekerja di perusahaan ini atau di usaha ini ada naik turunnya pasti fasenya. Ya. Gitu. Dan gue sempat bahkan ternyata kita sebelum ketemu di acara Superpreneur kita ketemu di tempat desain lu kan. Di dan situ ada kafenya, ada kopinya. Dan gue lihat juga di masa itu udah
ternyata lu yang pertama yang memulai initiate untuk kafe dalam outdoornya bentuknya konkret atau yang unfinished gitu ya. Bener ya? Gitu. Nah, kan ada naik turun nih segala macam. Sampai pada akhirnya gue punya kenalan juga di Sukabumi, gitu, namanya Kedai 35 gitu gue mention. Ternyata juga lu ada connect di sana, keren sih dan itu yang bikin gue amazed ketika bisa ngobrol sama lu gitu. Nah, pertanyaannya ketika lu sampai pada titik tertentu bisnis, lu ada fase naik turunnya selama 14 tahun ini enggak? Dan gue pengen belajar dari lu. Konteksnya karena suka kali ya, maksudnya tahu profesinya desain produk, terus tahu mau cari makan dari sini, terus believe bahwa karyanya nih di masa yang akan datang kayak jadi sesuatu deh. Ya. Karena tahu kan value ini aja. Passion ya, passion banget. Passionate aja gitu. Tapi dibilang cinta banget konteksnya nggak cinta kali. Maksudnya secara bahasa, sejarah bahasa orang umum gitu. Mungkin lebih ke pengen proving apa yang udah dimulai ini ujungnya apa sih sebenarnya? Iya. Jadi waktu mulai beton, ya si kontur dalam konteks beton kayak penasaran nih ujungnya jadi apa gitu. Terus kan konteksnya tiba-tiba, sama ini, kami sadar banget tentang branding. Okay. Since they, di bulan-bulan pertama itu kita sadar bahwa beton itu bisa warna-warni. Iya. For the sake of branding, kami nahan 10 tahun lebih untuk bahwa inget abu, inget beton tuh harus kontur. Inget kontur, inget beton, inget abu tuh abu-abu ini ya, warna ya? Oke. Padahal dari bulan pertama kami tahu beton bisa warna-warni. Jadi lu konsisten untuk naruh si abu-abu dan gitu, beton nahan. Itu konkret, itu kontur. Sampai satu titik kayak di 2021 kayak baru berwarna untuk klien. Oke, untuk klien nih, karena requestin klien ya. Karena maksudnya akhirnya kayak ya pandemi, bisnis jelek. Iya. Akhirnya kira kita harus ngasih fresh buat market lah ya. Akhirnya kasih warna. Padahal di bulan pertama kita juga tahu. Dan berhentinya adalah ketika bucket list arsitek yang pengen kita bekerja sama tuh kayak udah abis nih, kita siap market baru yuk gitu. Like that. Terus juga kalau ngomongin naik turun ya tentu ya, maksudnya namanya waktu bisnis baru growth, paycheck to paycheck aja lah. Maksudnya kayak ya buat bayar kosan lah dulu waktu itu mulai kan sama partner gitu, buat bayar kosan asal bisa makan. Berarti sempat ngalamin itu juga ya? Bang. Iya, kadang kayak dia tinggal berapa? Gocap lagi. Jadi gue ada cepet sih. Aman nggak? Kita ke ini aja yuk, makan ayam bagi 2 aman nggak? Aman. Maksudnya makan ayam bagi 2 gitu. Iya, maksudnya tapi bagian itu jadi ketawa, nggak dianggap susah gitu. Jangan anggap susah karena lu udah tahu nih. Karena udah tahu caranya kalau weekend ke undangan gitu. Weekend ke undangan. Di GSG Tenas sering banget kan ada undangan. Nggak, maksudnya konteksnya adalah kami menganggap itu kelucuan-kelucuan kami bekerja dan ketololan hidup aja sih. Maksudnya kita juga kan belum punya tanggungan waktu itu, belum punya anak, belum punya istri gitu. Terus juga konteksnya adalah, kami bisa misahin tuh antara, misalnya ada yang pesan, kan di kerjaan kan ada gitu kan. Mas Febri mau bikin produk dari beton boleh, mas kayunya boleh sekalian nggak? Misalnya gitu. Atau besinya boleh sekalian nggak? Maksudnya gimana tuh? Biasanya kan kombinasi. Dalam satu pekerjaan, beton nih biasanya kan dalam satu proyek arsitektur atau interior, biasanya kan suka gitu kan. Mas, ini kayunya boleh sekalian nggak dikerjain gitu. Atau kalau misalnya ada proyekan foto, video sekalian boleh nggak? Misalnya kayak gitu. Kayak sekalian. Tapi portofolio kami kan di beton. Yang kami posting, yang di betonnya aja. Tapi, kadang pun konteksnya adalah, kadang yang kayu duitnya lebih banyak atau proyeknya lebih banyak. Cuman kami tahu brand yang kita pertahankan itu. So the brand tetap harus fokus spesifik ya. Ya, yang diposting yang kerjaan betonnya, yang kayunya nyumput. Kadang orang tuh nggak sabar gitu loh. Misalkan hari ini lagi ngerjain brand teh. Iya. Misalnya nih. Terus tiba-tiba ada orang pemain kopi datang kan percaya sama Mas Reda kan. Mas Reda, saya mau dong bisa punya kafe kopi, kayaknya ini oke deh. Terus opportunity kan. Iya. Bisa jadi ya kalau di kami sih mikirnya ya itu dapur aja gitu. Dikerjain proyeknya beres, bertanggung jawab. Yang dimunculin ya si latinya aja. Walaupun mungkin si lati bagian kecil di dalam coffee shop tersebut gitu. Iya. Nah itu kadang teman-teman udah tahu brandnya apa. Ada kesempatan yang lebih gede, diacak-acak. Diacak aja. Gitu. Branding fokus lah ya. Berarti salah satu kunci sukses dari Kontur karena dia komunikasinya fokus ya. Kalau mau kerjain aja tapi di belakang. Iya, dapur aja. Ya gitu kan buat bertahan hidup lah ya. Biar dapur tetap ngebul ya. Betul.
Tapi tambahan info tadi kan pertanyaannya adalah pernah nggak sih naik turunnya? Anyway ngerasain pecah telur kali bahasanya. Oh, pecah telur. Dalam konteks saya kan biasanya cek Cari kemana paycheck paycheck, itu ya. cuman bisa bayar bill doang gitu. Sampai akhirnya tahun ke-8 aku baru ngerasain Tahun ke-8? punya duit lebih lah gitu. Akhirnya bisa Tahun ke-8 bisa beli kendaraan. Anda baru sendiri. bisa ke semacam Amerika, sedikit bisa sejahtera. sekolah. Iya. Hah. Maksudnya Tahun ke-8 gue masih ini karena lu udah sukses, Pak. gue masih berjalan ini masih paycheck to pay bill. Iya, tapi masih paycheck to pay bill gue. Bayar pinjaman. tenang, kami ngelewatin itu juga. Oleh itu ya. Soalnya maksudnya di mungkin kontor dianggap seksi di beberapa segmen investor. Aku pernah dapat investor Malaysia, Amerika. Nah, Ya di perjalanannya macam-macam sih. enggak, sebutin boleh sebutin deh brand, boleh nggak sih lu sebutin brand yang kira-kira gue bisa emes lah. Pasti emes sih gue. Apa? Yang pernah kerja sama lo. Oh, brand yang kerja sama sebagai klien. Aha. Sebenarnya hari ini yang kalau ini agak membanggakan lah. Kalau jadi Porsche punya electric vehicle car kan? Porsche. Mobil. Bacanya apa sih Porsche? Belum punya sih. Iya, yang punya sih gak bisa gue bacain soalnya. Porsche itu. Iya. Ya si mobil itu punya electric vehicle. Charging station di bawah itu bikinan kontur. Charging station. Jadi kalau Anda nemu Masuk ke KDN tuh, masih ada Indonesianya di situ tuh pastinya. ya maksudnya kayak tapi distribusi yang di Indonesia ya. Maksudnya kan buat yang di Indonesia. Ya itu yang kelihatan ya, atau potato head kami dapat Potato head di lantai 4 tuh ada. Iya sih, ini kayak gue mengingatkan gue sedikit juga, tapi potato head tapi plastik ya. Merah gitu kan. Ya, tapi plastik ya. Tapi ya potato Di head. potato head itu kita ngerjain salah satu di Sunset Park, karena kita bikin long bench. Sembah Pak. Alhamdulillah, terima kasih. Terus ada long bench sepanjang 31 meter, di dalamnya contain of sampah kemasan, rejected plastic. Jadi 600 kilo di dalamnya. Dan ya kayak gitu-gitulah. Dan yang menyenangkan karena kami basisnya adalah desain, gimana caranya kita nge-invite teman-teman yang punya project tersebut, misalkan pengen desainnya aneh-aneh gitu. Kita ajuin buat event-event desain awarding dan dapat G-Mark Jepang. G-Mark. Ini namanya G-Mark, penghargaan di Jepang. Anda terlalu banyak prestasinya ya, sehingga saya jadi jiper ini. Apalah dayanya. Iya, tapi maksudku yang ini yang bisa aku bagiin sih. Kadang mungkin di sini juga banyak ada audiens teman-teman desainer juga, atau yang memang berbasis karya yang kami coba pertahankan adalah ada dua objektif yang coba aku pertahanin. Satu ya kita cari rezeki lewat karya kan, sebenarnya kan ya kadang ada yang menghasilkan, kadang enggak gitu. Tapi aku sama teman-teman coba ngepost gimana caranya punya pameran luar negeri tiap tahun atau tiap 2 tahun sekali. Ada targetnya. Betul. Kenapa? Sebenarnya itu jadi hadiah sih. Kadang suksesnya nggak melulu uang tau. Iya, gue juga ngerasain itu. Kadang suksesnya ya tentang kesempatan. Iya. Mungkin pamerannya ya akal-akalan kita lah. Masa kita kan tahu buat kita punya value gitu ya. Kita ajak kerja sama brand untuk bisa support perjalanan kita. Nanti kita bertanggung jawab untuk ya kerjasamanya sehingga tiketnya jadi gratis. Iya. Akhir kita cuma bayar. Dapat sponsor lah ya. Ya maksudku banyak cara ngomongin pencapaian kan ya itu nggak selalu uang kadang. Pameran luar negeri atau misalkan ya apapun lah, kesempatan kan orang punya persepsi masing-masing. Yes. Karena sukses menurut gue ya tadi persepsi sendirilah itu. Yes, sukses juga bukan tentang hasilnya tapi tentang journey kan? Iya, apalah arti konten-konten di Instagram kayak sukses itu. Kunci sukses adalah lu harus sukses. Kunci sukses ada lu jago bikin konten. Ya, bulan sih. Ini berat banget gitu. Tapi gue bangga banget bisa lu ada di sini untuk ceritain itu. Gitu. Ini dengan dikit Bang, udah hampir 1 jam nih kita jalan. Ya nggak berasa ya? Iya. Satu hal sih, kita udah bahas kontur dan lu sukses di sana. Memang banyak lika-likunya. Gue juga ya tantangannya banyak dan lu juga pionir, pasti harus edukasi dan segala macam, panjang lah gitu. Menurut gue berat sih sebenarnya kalau di di bidang kategori produk yang ini baru nih dan nggak semua orang, kita melawan arus sebenarnya gitu. Dan tapi yang pengen gue dapat dari lu, kemarin tadi lu sempat cerita bahwa lu ada kerjasama sama brand di ada interview, terus ayah idaman gitu namanya. Inilah ayah idaman tadi lu bilang.
Makanya gue ketawa tadi. Agak Bukan lucu ketawanya sendiri bukan sih, agak bukan Maksud lu apa ngetawain? enggak gitu. Nggak gitu ya. Tapi kalau lu marah kayak gitu gue takut loh, beneran loh. Intinya adalah bagaimana cara lu menyeimbangkan professional life dengan personal life lu nih Bang gitu. Ya. Dan apalagi lu itu ada hobi yang menurut gue juga hobinya bukan hobi main, hobi serius ini. Ya. Ya ngeband ya. Ngeband. Gitu. Boleh cerita dong nih tentang bandnya? Tentang band. Jadi sebenarnya ya kalau bisa dibilang secara aktivitas ada half designer, half musician sih. Personal life lu half ini profesional atau personal nih? Iya, di dalam ranah pekerjaan ya. Dalam ranah pekerjaan dan kesukaan sebenarnya ya half setengah musisi, setengah desainer. Karena waktu bahkan recent dulu tinggal dan memilih kampus di Tenas kan tadinya hometown aslinya kan orang Surabaya. Oh, Masku. Aslinya. Ya. Area Surabaya. Area Surabaya bonek ya. Bonek. Bonek. Nggak, jadi maksudnya dulu tumbuh sempat lama di Surabaya. Terus sebagai orang yang tumbuh di Jawa Timur di Surabaya dulu kan ITS minded lah, pengennya masuk ITS. Terus nyobain nggak keterima, nyobain tahun kedua ternyata juga belum rezeki. Terus akhirnya cari transitan di Bandung. Karena dari awal aware pengen masuk desain produk. Dan di Bandung dari awal tuh udah pengen banget desain produk ya. Bahkan waktu SMA udah les gambar untuk masuk desain produk. Hobi gambar juga loh? Nggak hobi sih, karena emang udah kayak ngeliat kayak ini prospek yang menarik lah gitu. Iya. Okay. Jadi udah sampai dari awal dari SMP sebenarnya udah ngeband. Dari SMP udah ngeband. Di SMP 6, SMP-nya semua personil Dewa 19 di situ. Jadi wow, maksudnya terkontaminasi sama informasi dan lu ngerasa lu akan menjadi part of legend gitu nggak? Dulu gue ngerasain tuh sama ada auranya Dewa 19 ada di situ. Ada. Maksudnya bukan gue nya ya tentunya. Bukan saya tentunya. Terus dulu ngerasain tuh waktu pernah jadi the best gitaris zaman SMP itu bareng Cua Kotak. Cua Kotak? Weh. Zaman itu nggak tahu. Cuanya pas juga lupa. Karena dia lebih terkenal. Lu apa gitaris? Ya maksudnya kan ada best gitaris. Pada ada band apa gitu. Nah, itu kompetisi apa? Di sekolah aja. Di sekolah aja ya? Sekolah gitu SMP. Nah terus SMA masih ngeband. Pas pindah Bandung. Ya kita tahu lah ya, maksudnya buat teman-teman yang menikmati musik dan musik indie gitu pada saat itu disebutnya, Bandung jadi look up reference buat ngeband ya. Pindah ke Bandung. Bandung ini pas lulus SMA. Setahun setelah lulus SMA. Karena kan nyobain di tes dulu kali nggak keterima. Akhirnya ternyata nggak keterima lagi tahun kedua di tes. Akhirnya coba nyari alternatif di Bandung bisa keterima di mana ya. Di ITB nggak dapet. Akhirnya ternyata dapat kesempatannya di Tenas. Niatnya cuma mau transit. Di transit mau balik lagi ke ITS. Oh. Ya, karena emang udah ITS minded dari awal gitu. Terus sampai sana kuliah dong. Ketemu personil Moka. Oke. Band Moka di situ juga kuliahnya. Semuanya desain produk dan ini pergaulannya ngeri bray. Terus di spek. Maksudnya ada The Milo di situ. Maksudnya band Cangcuter, vokalisnya Tria deh. Di situ juga. Maksudnya banyak nggak sih sebagai anak band datang ke kampus yang isinya musisi semua gitu. Iya. Terus ngajar, mereka masih ngajar. Serdendi, kalau sempat dengar Rejos pemain perkusinya Malikin Essential, anak desain produk juga. Jadi ya terpapar sama nama-nama itu gitu loh. Sehingga ya aku ngerasa jadi kayak gila, ini kayak surga banget dalam konteks berdesain. Lu balik lagi ke nostalgia zaman SMP lu dong. Iya, maksudnya dunia desain dan aku aware kenapa pengen desain produk dan pengen jadi desainer. Karena aku bersahabat nih, bertujuh nih aku mau korelasin tarik mundur. Sahabat bertujuh, kita semua ngeband bareng nih. Terus tapi mereka teman-teman ada yang jurusan kimia, ada yang jurusan mesin, ada jurusan apalah segala yang sifatnya teknik banget. Aku sadar, aku pengen terus ngeband sampai tua nih gitu loh. Jurusan apa yang bisa bikin gue tetap ngeband? Harus berdesain kan. Cukup strategikal sih hidup saya sebenarnya. Jadi Jadi maksudnya hubungannya apa? Kan ya pas berdesain belajar bikin apapun related to seni. Oh, keseniannya. Desainnya kan, maksudnya seni dan desainnya gitu. Jadi bisa bikin packaging albumnya, covernya, merchandise buat bandnya. Oh, berarti ini nimpalin ya, masih korelasi ke sana ya. Betul. Sehingga kalau teman-teman yang ya harus ngeband terus harus ke site, ke tambang gitu, ada di lepas pantai itu kan nggak bisa manggung kan. Sedangkan saya sambil ngecek sablonan bisa kali gitu. Maksudnya konteks itu. Iya, oke. Terus ya udah dari situ aware kalau wah ngeband gitu. Terus ya udah ngeband beberapa kali bikin band sama senior, band segala macam. Terus pas 2019
2012 itu ya ngeband iseng-iseng aja sih sama teman-teman. Ya lahirlah Mustache and Beard itu gitu. Mustache and Beard. Kumis dan jenggot. Kumis dan jenggot. Makanya lu tetap pertahankan kumis dan jenggotnya. Ini habis. Habis oke. Sepi pindah. Ini enggak bertahan nih. Enggak bertahan. Ini wajib bertahan. Diaminkan ternyata gara-gara nama bandnya gitu. Iya terus sampai akhirnya ya band kampus lah. Terus tiba-tiba di kampus nih. Ini di kampus nih Mustache and Beard-nya nih. Semua band kampus, anak desain semua. Oh, oke. Bandnya itu sebenarnya yang menyenangkan, kami tumbuh di lingkungan musik itu tuh tumbuh di generasi yang sama kayak Moka. Jadi kita punya budaya namanya musik sore. Iya. Ya event-event kampus lah sebenarnya. Wah, sambil ngeteh enak tuh. Iya, benar kan? Nyambung lagi. Terus bener sih teh cocok sih. Iya. Nggak, tapi konteksnya tuh sebenarnya kami terbiasa mengapresiasi karya teman. Sehingga waktu kami manggung yang nonton tuh teman-teman, tapi banyak. Sehingga pas kita manggung pindah ke Unpar di Bandung kan, ke Unpad, sehingga yang nonton tuh rame, dikiranya terkenal kali ya gitu. Terus lama-lama ya karena sering manggungnya sering, jadi akhirnya lama-lama berganti dong sama orang yang baru. Akhirnya bener-bener bisa nikmatin kan tadi ya teman-teman apal semua lagu orang di kelas di style gitu, lagu-lagu kita gitu loh. Ya udah akhirnya kami juga nggak nyangka ternyata perjalanannya jadi bagus gitu ya. Terus panggungnya jadi banyak, akhirnya jadi punya album, dapat gig sendiri. Iya, terus sampai akhirnya kami kesampaian manggung di Singapura, di Malaysia tour waktu itu. Ya kesempatannya ada lah gitu loh. Yang gak nyangka adalah ya ngeband gak diniatin jadi sukses. Terus ternyata kesempatannya panjang lah gitu. Karena passion dan lu senang dan dan lu masih mikir bisnisnya di bidang desain lah misalnya gitu ya. Tapi jalan ya. Tapi sebenarnya harus gue kan ada masa ngeband lebih menghasilkan daripada kontur. Oh, oke. Bahkan hidupnya lebih lancar dari ngeband daripada si kontur sendiri. Ada tahun-tahun tertentu. Ada tahun-tahun tertentu begitu. Jadi maksudnya ya bisa dibilang karena cukup serius juga sih. Maksudnya konteksnya serius adalah waktu ngerjain karyanya, bikin lagunya, bikin cover albumnya, bikin cara marketingnya, itu serius semua sih. Yes. Gue bisa nangkap itu dari cara lu ngomong nih ya. Itu passionate banget gitu. Maksud gue mungkin itu juga salah satu yang bikin suatu brand atau usaha lu bisa jalan kalau lu memang passion dari awal. Karena kalau passion dari awal dan lu mikir tentang itu, gimana pun lingkungan circle lu akan support lu di situ. Tapi intinya berkarya, bukan cuman gue pengen ini, tapi nggak dikerjain gitu. Nah gue rajin ngerjain sih sebenarnya. Nah itu. Tapi harus gue akuin, gue sebenarnya bukan seorang pebisnis yang baik sebenarnya. Tapi apa ya bahasanya? Lu seniman yang baik. Gitu. Sebenarnya kalau bahasa yang lebih tepat sebenarnya kayak strategic designer sih sebenarnya. Lu strategic designer. Karena aware mana peluangnya sebenarnya lagi nih harus bisa diisi dan diproyeksikan di masa yang akan datang kan jadi tren. Lu punya visi. Nah, ya, ini bagus juga nih. Karena kerjaannya di situ ya nyari peluang terus. Makanya mikirnya adalah strategic designer. Konteksnya adalah kayak harusnya ini yang bisa diangkat gitu loh, bisa jadi value. Contohnya nih kayak misalkan ngomongin tadi kemasan kaset album lah gitu. Cover album ya. Sibuk banget waktu itu harus bisa dilipat-lipat, nyediain paper buat tanda tangan kalau misalkan ada fans yang mau minta tanda tangan. Iya. Ada space-nya, ada pensilnya, terus ada rigid banget lah karena itu proses desain banget. Oke, ngerti. Konteksnya di masa yang akan datang yang kayak gini-gini kayak tren deh. Sedangkan semua orang kan pengennya murah aja kan, bungkus plak selesai gitu. Yang kayak gitu sih. Kami di berarti saya bisa konsultasi sama Bapak ya sebenarnya ya? Bisa Pak, ya tinggal diatur mohon manajer. Iya, ngatur waktunya ya, tunggu ngatur waktu doang ya. Oke, baru gue tangkap banget nih. Lu tuh bukan desainer interior atau apa, tapi lu product designer. Astaga, kemana aja gue. Iya, makanya sebenarnya ngehnya secara skill set kayak lebih ke strategic designer sih. Strategic designer ya sih, betul. Kayak misalnya ngomongin hari ini lah. Tadi ngomongin sampahnya Sila kemana ya harusnya? Iya. Ya jangan-jangan bisa narasi berikutnya loh. Iya, maybe bukan tentang sampahnya, tapi tentang bagaimana produk ini lebih nyaman dibawa kemana-mana. Betul, cara lebih relevan kemana, gimana gitu. Somehow kan saat ini gue belum mikir ke sana. Gue mikir masih mengedukasi tentang teh ini bedanya sama yang lain gitu. Betul. Tapi desain produk gue belum mikir loh bang. Jangan-jangan harus menyediakan sebuah produk apa untuk disandingkan waktu minum teh. Part 3. Panjang jadi. Gak. Oke. Begitulah begitu. Tapi kalau band, kalau lu milih salah satu bisa, misalnya prioritas sama di kondisi ini. Susah sih. Enggak sih ya? Enggak sih. Maksudnya kayak ngomongin skala prioritas aja lah. Maksudnya kayak saat ini harus lagi fokus sama kontor ya udah sama kontor. Tapi maksudnya nanti membagi waktu gimana? Kan lu juga bertuju di sana. Orang yang dituju itu juga akan enggak fokus di Mustache and Beard. Kenapa bisa Mustache and Beard-nya tetap jalan gitu? Ya itu ngomongin
nggak tahu ya, kan pasti kan dalam satu kelompok band tuh pasti ada yang suka menjalani ini semua, terus ada kita punya komposisi kerjaan lah di dalam satu buah member band gitu loh. Tapi maksudnya sampai hari ini sih nggak sendirian ngejalanin itu gitu. Kan pasti juga nggak semuanya hari ini udah ngeband udah 10 tahun lebih kan. Kan suasananya pasti udah beda gitu. Soalnya gini, gue punya temen beberapa band juga gitu ya dari UI ya, dan hebat-hebat, bagus-bagus. Pas di zamannya itu keren, tapi setelah lulus pecah hilang gitu aja. Gitu. Bahkan disuruh kumpulin lagi tuh gak susah. Oh, gue lagi sibuk ini, gue lagi pengen bikin ini, gue lagi ini. Satu jadi psikolog sains lah, satu jadi ini, terus kayak nggak ngumpul lagi. Padahal gila, ini tuh kayak kalau gue jadi manajer music manager mereka tuh kayak band manajer mereka tuh gak bisa terkenal nih. Anjir, ini tuh oke banget. Levelnya tuh kayak gue bilang, karena dia pernah manggung sama 420 gitu. Somehow lu pernah di masa itu dan kenapa nggak dilanjutin? Dan kadang karena ego masing-masing, karena udah pikirannya beda. Nah, ini kan lu kontur juga pasti sibuk nih. Band bertujuh loh, pala orangnya beda-beda tuh. Gimana tuh? Enggak, sebenarnya di konteks ngeband, aku tuh paling apet sama vokalisku sebenarnya. Kami crafting lagu berdua sebenarnya. Dan kami nganggapnya ngeband tuh jadi bukan ngeband ya kali ya. Creating musicnya tuh sebenarnya jadi momen ngelambat. Karena sebenarnya kami kan yang nulis sebenarnya vokalis. Si Mas Afif sebenarnya. Cuman karena aku yang main gitarnya, maksudnya nge-craft instrumennya. Di posisi itu kadang suka ngobrol gini, Feb, nggak sih kalau lu pulang ke rumah tuh, kita udah punya anak semua kan, pas pulang ke rumah tuh kita nggak boleh kelihatan capek tau, terus kalau bisa tuh nggak boleh sakit gitu. Terus benar gak sih sebenarnya itu perasaan semua laki-laki yang nggak bisa diomongin buat ngomong, aku tuh capek tau sebenarnya gitu. Aduh, relate lagi. Maksudnya di konteks itu tuh kami anggap, karena waktu kita ngerjain kantor mah jelas kan, ngerjain deadline, besok harus beres, kerjaan apapun ya teman-teman juga pasti kan semua gitu ya. Lagi kerja mah ngomongin itu. Nah waktu bermusik kan ngomongin karya. Aku ngerasain itu sama partner-partner ngeband dan kami semua relate. Itu jadi relaksasi buat ngomongin ngelambat. Kadang ada POV gini deh. Si karakter gender nih, perempuan bisa banget kan ngomel, ngeluh ke temennya buat kayak, duh capek banget tau, misalnya ngurusin anak lah, atau misalkan tau nggak si ini gini misalnya gitu. Bisa seru gitu. Bisa seru. Sedangkan laki-laki pengen ngomel kayak, ya udah ngopi ya lah, diem aja lah gitu. Akhirnya gak bisa dibuang kan. Gue langsung berkaca-kaca gue. Iya lagi gitu. Tapi maksudnya konteks itu tuh kami capture. Bahkan kayak kami mau merilis EP yang berikutnya. Sebenarnya temanya itu tentang kami udah jadi bapak. Temanya tuh. Jadi ada satu lagu judulnya Kepala 3. Terus kan judul album kita namanya penasaran nih, Kebun Rayaku. Sebenarnya yang di capture adalah dulu tuh waktu kita masih muda gitu kali, masih dalam usia nggak punya tanggung jawab yang lebih berat, kita nganggap jemuran tuh ya laundryan aja kan. Kita kirim ke laundryan terus beres bawa pulang gitu loh. Somehow pas sudah nikah tuh buat ngehemat harus bayar bibi, atau mungkin lagi ngurus sendiri, mungkin lagi budgetnya lagi nggak cukup buat bayar bibi. Misalnya ada fase, semua orang punya fase. apalagi itu dalam bisnis yang lagi lagi nggak oke. Maksudnya kita akhirnya ya jemuran tuh udah jadi kayak kebun. Di certain level ya, mungkin kalau udah di level orang tua mungkin akhirnya ya bisa berkebun dalam konteks sebenarnya kan. Tapi hari ini tuh kami sampai ngeliat kayak lebih sering ngurusin jemuran tiap pagi gitu. Tapi jangan lu anggap itu sebagai kayak gangguan ya, tapi malah bahkan, itu dia enjoy ya, nikmatin jemurannya. Iya, bahkan konteksnya adalah enjoy kan, itu jadi aktivitas kan. Aktivitas yang harus dipenuhi buat ngejalanin hari aja kan. Terus itu jadi kebun yang dirawat. Karena nggak sempet ngurusin kebun sebenarnya gitu. Iya. Makanya itu sebutnya kita Kebun Rayaku gitu loh. Itu jadi salah satu dalam banget itu. Ya itu maksudnya kenapa, kalau pertanyaan adalah kenapa milih musisi dan milih bermarketing, berkontur gitu. Aku banyak belajar dua hal sih di kontur ya, belajar tentang dunia profesional. Di Mastes ya tentang belajar tentang ya bahkan kenal diri kayak lewat ngeband deh. Iya. Instead of manggung di depan ribuan orang terus nyanyi semua, itu bonusnya lah. Lu nggak lihat itu sebagai fame-nya, yang lu cari itu bukan fame-nya atau itu bonus. Ekonomi impact-nya itu bonus lah ya. Bonus. Soalnya kalau ngomongin ekonomi impact, nih si band yang namanya Mas Desember lagi nggak pernah manggung udah setahun lebih gitu loh. Cuman maksudnya kami masih berkarya, masih ketemu tiap minggu. Kita menjadwalin karena gue udah bisa nangkep nih, karena target kalian itu bukan ngebandnya,
target kalian adalah ya udah feeling berkaryanya. Karena butuh aktivitasnya untuk yang tadi ngelambat ya. Buat rehat gitu sebenarnya ya. Iya. Maksudnya jadi ngobrol. Bener gak sih sebenarnya kalau tadi ngomongin keluarga lah. Sekarang lagi capture-nya lagi ke situ. Atau bahkan ngomongin ya ngelihat ada di album yang pertama itu ngomongin kayak ada orang yang habis kontakan sama teman terus ceritain kalau besoknya orangnya nggak ada gitu loh. Aduh. Maksudnya ada beberapa lagu yang judulnya kabar terakhir. Kayak brotherhood gitu lah jadinya ya. Iya, maksudnya kita sahabat sama orang terus tiba-tiba habis kontakan gitu terus nggak sadar minggu depannya terus orang itu nggak ada. Terus ternyata kayak punya firasat padahal tuh juga kan emang ya karena punya kedekatan. Tapi kali tipikalnya emang bromance gitu ya. Makanya gue juga nyaman ngobrol sama lu. Iya. Ya emang bener. Gue nggak ini ya sekamar juga. Maksudnya kita ngobrol kayak. Ya buat ngobrol deep down aja kan. Deep down kan. Dan dia paling gampang. Om Feb ini paling gampang masuk ke mana aja. Iya. Cuma kalau memang dia udah nggak suka dia hilang aja tiba-tiba dari orang itu. Males aja gue. Lu masih sabar banget lu katanya. Kita paham kan? Nggak paham kan? Colek-colek mata. Oh ya gitu. Jadi kita udah insting kita gitu. Maksud gue sebelum gue di Sila juga sekarang ya. Kalau sekarang tuh gue circle gue memang semakin lama makin kecil ya. Betul. Gitu yang sahabat gitu nih. Contohnya ini sahabat dari SMP nih Rezi nih gitu. Gue ajak sini aja lu daripada lu temenan kita jauh banget di Padang, lu mending aja temenin gue di sini. Nah, yang dulu gue suka hobi nongkrong di warkop semacam ngobrol. Yang gue senengin selama nongkrong itu bukan kita nyanyi karaoke atau apa atau ngeband atau semacam, tapi obrolan kayak gini nih. Dan pikiran-pikiran itu bagi-bagi values gitu. Iya, maksudnya balik lagi tadi kalau ngomongin konteks tadi, akhirnya punya ruang sendiri gitu loh. Yeah. Pengen ngebut, pengen keren di kontur tau. Di kontur, ngebut keren kontur. Iya, pengen dapat penghargaan. Pengen dapat keren. Ekonomi di situ juga. Iya, ekonomi di situ sebenarnya. Tapi nggak bisa dipungkirin. Terima kasih sudah mendengarkan Master Sandbird karena kami hidup juga dari. Kamu ya dengerin Master Sandbird ya, Faza ya, keren. Dari apa namanya? Ya online streaming itu. Oke. Dapat dari Spotify atau YouTube musik itu. Ada di Master Sandbird di Spotify berarti. Ada. Ganti nama ya sekarang ya? Ganti nama? Ya, jadi sunyi sebenarnya. Sunyi. Kenapa? Ada. Ya ini cukup personal sih. Kami ngerasa ya pertumbuhan namanya pada saat lahir tuh kan ya kebanyakan band seru-seruan kampus tiba-tiba dikasih rezeki panggung yang begitu banyak. Terus ya udah gitu. Terus ternyata kami juga tumbuh dengan persepsi harusnya namanya punya nama meaning lain deh. Karena kan karya tumbuh ya. Karya tumbuh. Okay. Terus cara ya kami pun sadar evolve dan baru sadar kalau ternyata cara bikin lagu kita gitu. Dulu tuh awalnya waktu pertama kali ngeband bikin lagu bahasa Inggrisan dengan nggak bisa bahasa Inggris waktu itu teman-teman. Kan lucu aja gitu. Dengan nggak bisa bahasa Inggris. Terus ya udah dari situ pakai bahasa ibu lah. Ternyata cara menulisnya lebih nyaman, cara nyanyinya lebih nyaman teman-teman. Ya udah dari situ ya belakangan kayak udah 2 tahun 3 tahun terakhir pengen ganti nama, cuman momennya dicari, reasoningnya dicari, ya harus tajam juga. Tapi maksudnya mau ganti nama ini udah beredar isunya dari lama kan? Karena Faza aja udah tahu. Iya baru tahu kapan? Kemarin. Oh. Iya sebenarnya ya teater publikasinya sih udah ada di Instagram. Cuma maksudnya kita belum memaparkan dalam why-nya. Oke. Terus kemudian juga kan kita lagi nyiapin EP rilis tuh. Oh EP. Lagi mau rilis EP ya? Kayak bulan Agustus kali. Agustus lah ya. Berarti kita tahan dulu nih keluarnya bulan Agustus. Ya, jadi maksudnya di konsep tadi ya maksudnya di akhirnya si ngeband dan ya berdesain kan sesuatu yang aku rasa nggak perlu dipisahin. Nggak perlu dipisahin sebenarnya. Bukan satu ini pertentangan juga. Ya kadang ya. So karena itu part of you. Everything part of you gitu. Iya kadang aku bahkan hari ini adalah person yang sedang menjalani living my dream sebenarnya. Maksudnya berdesain sampai titik ini gitu, bermusik. Ya patokan sukses kan tadi kan bisa ngomongin persepsi orang masing-masing ya. Nyampe level ini aja udah, wih mantep juga nih gitu. Maksudnya ya dinikmatin step by stepnya aja sih sebenarnya gitu. Keren. Sunyi sekarang. Betul. Tapi kenapa gue merasa di bagian itu jadinya lebih apa ya? Suasananya jadi lebih gelap gitu. Benar dan memang tujuannya adalah tadi dengar kan tadi gue cerita tentang ketika kami nulis tuh pengennya ngelamban kan. Dan waktu ngelamban itu kita sebaiknya adalah ngejauhin keramaian kan. Suasana sunyi itu apa yang didapetin sebenarnya. Nah, terus boleh nggak
kasih satu, lu nyanyi. Aduh, jangan nyanyi, Pak. Gue udah cari gimmick nih. Nyanyi sesuatu yang balonku. Mohon maaf saya tidak bisa bernyanyi secara pribadi. Nyanyi apa kayak gitu? Masa Sandberg lagunya. Jangan enggak. Jangan, mohon maaf saya bukan vokalisnya. Enggak ya, kamu bukan vokalisnya, enggak boleh ya. Jadi klik gitar link kalau ini. gitar, ya. Klik link ini. Oh ya. Untuk dengar vokalis saya nyanyi. Tadi gue bilang balonku. Enggak sih. Nah itu personal branding yang tidak saya lakukan. Lagi ngomongin kontur teman-teman. Iya. Tapi anyway ngomongin brandingan. Sebenarnya gue aware banget di kontur tuh gue jarang muncul sebenarnya. Iya. Bahkan kayak agak nyumput-nyumput. Ini kayak 2 tahun terakhir aja mulai masang foto. Iya. Tadi nggak pernah sama sekali. Di Mastes gue bisa megang HP gue kayak, halo jangan lupa nonton Mastes Sandberg hari ini. Bisa gitu. Itu gimana itu? Jadi personal berbeda apa gimana? Dia buat kebutuhan pekerjaan kan. So you keep it jadi profesional aja ya. Yeah. Kalau emang butuhnya itu berarti ya man with focus lah ya. Kalau di sini begitu. Iya. Kalau di band begini gitu. Ya pas lagi jadi bapak kan akhirnya Instagramku punya anak jadi kayak udah posting anak menyenangkan. Aku dan anakku gitu kan. Lagian jadi bapak ayah idaman ya tadinya. Edun. Semoga ya istriku, semoga. Ya ini istrinya dan anaknya dari sini nih ya. Gimana ya? Maksudnya mungkin gue juga ngerasain apalagi tadi yang syuting rilis Silaturasa episode yang keempat itu tentang istri gue dan menjadi istri dari seorang pengusaha dan gue mendengarkan dia cerita gitu kayaknya baru kali itu yang gue dengar dalam dan gue baru paham gitu. Mungkin ini dirasakan sama pasangan lain ya yang punya usaha juga gitu entah sendiri atau bersama gitu. Menjalannya agak banyak tantangannya karena kalau lu jadi pegawai mungkin ya gini gue tahu gue pernah jadi pegawai juga. Gue sendiri kalau jadi pegawai swasta gue ngerasa lebih mapan karena gaji gue tuh stabil dan gue udah bisa taker apa yang pengeluaran segala macam. Kalau di bisnis enggak. Kadang tadi bisa jadi kita tinggal gocap di kantong gitu. Bisa jadi kita ya yang dulunya pacaran bisa ngedate di kafe segala macam akhirnya cuman udah bungkus aja telur sama sayur. Bungkus aja buat besok. Bungkus aja tambah lagi buat besok gitu loh. Itu sampai kayak gitu pernah kejadian. Nah di yang dapat title ayah idaman nih boleh dong bagi-bagi nih kira-kira tantangannya di rumah tangga dan bagaimana lu menyimbangkan itu nih ya tadi baru kontur sama sunyi nih sekarang nih and then kontur sunyi dan rumah tangga jangan sampai rumah tangga sunyi nih korelasi yang baik tapi dengan konteks yang tidak baik. Oke. Silakan Pak, gimana deh Pak rumah tangga? Sebenarnya istriku seorang textile designer. Desainer juga. Jadi istriku seniman semua keluarganya nih. Juga penuh strategi, tapi kenapa memilih dia? Enggak. Ada strategi kenapa memilih. Tapi maksudnya emang satu ngobrolnya matching kali ya. Ya pada umumnya nyambung, seorang nyari pasangan gitu. Tapi di satu sisi karena ITENAS juga. Dia di ITB. Dia di ITB. Okay. Terus saya nggak masuk ITB jadi kayak saya cari istri anak ITB aja. Iya kalau lu nggak bisa masuk ke ITB cari pasangannya dari ITB. Coba usahain guys. Banyak channel pekerjaan di sana. Iya. Terus nggak jadi maksudnya dia textile designer. Fashion ya? Fashion. Okay. Tapi fokusnya sama si tekstilnya. Iya. Bahannya. Oh bukan desain dari bentuk dari desain dari bajunya. Fashionnya. Tapi si kainnya. Fabric. Ya bahan. Ya. Dia juga kerjaannya dosen. Sama juga lu di level lu dong. Bikin konkret ini berarti kan bukan di level di interior produk jadinya tapi bukan. Bahannya. Di bahannya. Ya dia juga di ranah itu dia juga dosen. Terus kemudian ya kami aware sama checkpoint kami sih sebenarnya tentang kayak harusnya ngapain ya sebenarnya kita dalam berkarir gitu bahkan pas punya ya lika-likunya macam-macam ya karena maksudnya kayak apa ya konteksnya tuh karena aku yang kerja keluar ya istriku kebetulan yang nggak ngantor tapi dia jadi dosen yang waktunya cenderung lebih banyak di rumah tapi dia lebih sering keluar kota karena dia juga jadi mentor-mentor di kementerian sebenarnya. Oke. Sehingga waktunya juga beruntungnya kami punya ibuku tinggal dekat rumah yang sehingga bisa support sistemnya hadir lah gitu loh. Yeah. Nah tapi kalau ngomongin suami idaman atau bapak idaman nggak tahu ya mungkin saya jago ngonten aja buat motretin akrab deh sama anaknya gitu. Ya mungkin itu yang orang-orang capture tapi menurutku ya jadi
jadi penting aja sih dalam artian kayak kita tahu mana yang harus dikasih tahu buat publik, mana yang enggak, itu satu itu. Terus kedua, enggak sesempurna itu kok. Maksudnya kadang kita komprominya banyak lah. Maksudnya bapak-bapak ya tadi kan pulang capek sebenarnya, cuman kayak ayo jalan dulu, keluar yuk, makan yuk gitu. Gitu. Enggak mungkin lu nolak kan? Betul gitu. Istilahnya kayak gitu. Dan enggak harus selalu kayak udah bukan zamannya patriarki kali ya. Maksudnya di mana si laki-laki harus jadi pemimpin. Ya. Lu gimana baginya? Kayak mendingan jadi bahasanya mungkin bukan suami-suami takut istri kali ya, tapi kayak ya itu kan tentang seorang patriarki yang melemahkan temannya aja kan menurutku. Dan istilah itu tuh suami takut istri itu. Iya kan? Padahal dia di rumahnya mungkin juga sama istrinya. Itu for the sake of kelihatan keren di depan temannya aja kan. Kalau gue sih ngeliat itu. Atau kayaknya ya. Kayak itu istilah patriarki ya. Iya. Suami takut istri itu istilah patriarki ya. Karena dia pengen kelihatan hebat aja. Menurut gue ya. Iya. Bisa. Sama juga beda orang beda prinsip juga gitu. Tapi maksudku ya jangan-jangan yang terlalu dominan di rumah juga laki-laki. Mungkin di kantornya tempat kerjanya nggak bisa dominan kali. Dapat nggak poinnya? Gimana tadi coba disampaikan di sini? Ya mungkin yang di rumahnya dominan banget gitu. Lakinya keras gitu. Ya mungkin karena di kantornya nggak bisa jadi orang yang paling dominan sehingga dia nguasain apa yang bisa dia kuasain. Mungkin ya aku nggak tahu. Maksud gue itu make sense sih maksud gue. Jadi kan ada kebutuhan memang karena naturalnya kita kodratnya laki-laki kan kekuatan kan power kan gitu. Tapi somehow kita nggak dapat itu di banyak tempat, jadinya di tempat yang bisa kita ini. Berarti kalau misalnya begitu, oke, sorry, gue agak masuk sana. Kalau lo jawab nggak apa-apa. Di kontur kan lu nggak sendirian kan, lu kan ramean tuh. Dan lu pasti punya partner, punya kolega atau teman co-founder semacam gitu yang bantuin lu semacam. Di sisi lain di rumah lu berhadapan dengan istri, di band lu berhadapan dengan tadi vokalisnya rekan-rekan yang lain tuh. Berarti lu bisa untuk memainkan peran dan lu nggak akan selalu tampil menjadi orang yang ngelit gitu. Bagaimana? Tapi kayak alpha male gitu lah. Sebenarnya kayak harusnya tahu ya kapan jadi alpha, kapan jadi enggak ya. Menurutku ya. Harusnya tahu. Maksudnya kayak ya pas lagi di kantor ya aku nanya tim juga kan, guys menurut kalian oke nggak nih desain yang ini, bukan yang ini mas gitu. Kan kalau jadi alpha kan nggak mau denger dong. Atau misalkan bahasanya mungkin bukan nggak mau denger. Ya. Tapi kalau itu yang mungkin kayak alpha yang cuman ngeliatin dominansi doang, tapi kayak ada alpha yang bijak. Iya. The wisdom alpha. Bisa juga gitu. Cuman konteksnya ya bagi peran aja sih. Mungkin nggak tahu ya mau dikorelasin sama dia mah Aquarius, dia mah ya itu saya juga orang yang believe sama hal-hal kayak gitu. Maksudnya hanya untuk menyenangkan poin-poin tertentu. Tapi di konteks itu ya kayaknya mainin peran penting sih. Memainkan perannya. Ya even kayak waktu lagi kerja lah, kalau memang harus jadi orang yang mewakili teman-teman atas masalah, ya mau gak mau harus maju gitu kan. Atau misalkan kayak oke, gue nggak mau maju karena lu yang harus maju. Buat apa? Buat nge-exercise lu. Jadi alpha sebenarnya. Cuman ngasih kesempatan orang lain, delegate misalnya gitu-gitu. Oke, itu menjadi seorang alpha nggak harus lu yang nanganin semua dan yang paling depan. Iya, misalnya jadi belief sehingga kita bikin bantuin orang jadi alpha baru gitu. Yes, itu iya. Itu keren. Itu good leader sih. Hopefully ya mereka juga ngerasain itu gitu. Kayak maksudnya ke sana gitu. Tapi di sisi yang lain kalau ngomongin ke rumah aja, ya aku sih ngebayangin dia orang udah decide mau sampai mati gitu bareng sama dia gitu. Yang kupikirin ya cenderung ngomongin karakter perempuan lebih banyak butuh ngeluarin kata-kata sebanding laki-laki kan. Waktu pulang kan kayak udah capek coba cerita dong tadi ngapain aja seharian. Iya lagi. Aduh, mau leleh aja boleh nggak sih? Cuman maksudnya nggak tahu semua laki-laki kayak gitu atau enggak ya. Tapi maksudnya aku pun dikelek-kelek sama dia juga. Dong cerita dong. Tadi gimana kak? Ya tadi tuh gini. Hah gitu doang? Enggak sih itu udah ya kayak gitu. Cuman di sisi lain pengambilan keputusan aku lebih banyak ngasih ke istri sih. Pengambilan keputusan kasih istri untuk urusan rumah tangga. Untuk urusan rumah tangga dan untuk beberapa plan yang lain. Tapi di sisi lain rencana-rencana itu tuh decide bareng lah. Aku juga makanya tadi aku juga bukan seorang patriarki, bahkan lebih kayak santai aja lah. Toh hari ini juga apalagi dia punya
kami punya anak yang waktunya lebih spend sama istri di rumah gitu. Capek kan sebenarnya kan. Terus juga ya pulang pasti pengen ngebuang kekesalannya, kebingungannya atau apa ya diluangkan aja. Ya itu aja sih sebenarnya. Terus kalau ngomongin tadi mungkin orang nge-capture kayak wah seru banget ya. Kayak itu cuma nge-capture aktivitas aja. Aktivitas yang seru aja yang kita bagikan. Iya, cuma maksudnya konteksnya adalah itu kan cara aku merayakan kedekatanku sama anak sama istri adalah meng-capture momennya, dokumentasinya ada di Instagram lah, mau di Facebook, di YouTube atau apapun gitu. Ya, gue juga sama. Maksud gue bukan untuk pamer bahwa kita punya kebahagiaan di ini, bukan, tapi buat gue kadang gue mikir ya, nanti Maisa tumbuh lihat Instagram gue, ada nggak dia di situ gitu? Iya. Anak gue gitu lihat dengan scrolling, nggak. Sekarang paling umur 5 tahun udah bisa pegang HP, udah bisa buka ini ya. Betul. Oh ada nih masih kecil kamu, maksudnya ingat loh papa waktu itu gendong kamu itu tuh gue abadikan. Betul. Tapi kan kita kan nggak semua orang ya ada yang suka gitu. Ya. Tapi itu kalau gue begitu. Iya maksudnya ya mungkin orang bisa lihat jadinya gitu kan, ada orang-orang yang nggak ngerahasiain muka anaknya, ada yang nyumputin semua kegiatan pribadinya untuk mungkin memproteksi keluarganya gitu. Nah tujuan kami ya mungkin kita bukan nggak peduli sama hal itu ya, tapi kami memfungsikan alat-alat sosial media ini untuk nge-capture apa yang lagi kita anggap seru di kehidupan kita aja sih. Iya. Kalau orang lihat itu seru kayak seru banget sih, kok dekat banget sama anaknya ya. Masa Anda enggak sih gitu? Bukan harusnya normalnya gitu ya gitu. Cuman kebetulan di videoin gitu. Iya. Itu aja sih sebenarnya. Masa enggak gitu? Iya. Oke. Masa enggak ngunjung gitu juga sama anaknya. Pastilah. Iya. Maksudku itu kayak kehidupan yang normal, cuman ya di capture aja sih sebenarnya. Keren. Nice. Dan menjadi kayak kalau gue sendiri juga kalau di rumah gitu, mungkin apa kalau nggak ngalamin? Kadang kita yang laki ini kalau udah capek kerja itu sukanya ngelamun sendiri atau check out sesuatu gitu ya. Check out sesuatu sih gue enggak nih, lagi enggak sih. lagi enggak sih, tapi kadang ada masanya kalau dompetnya lagi tebal baru. Kalau enggak gue yang check out. Gitu. Kadang tadi ditanyain kayak gitu. Nah, cuman kalau hebatnya ya kalau kita nih jarang banget ngobrol tentang gimana suami lu, gimana istri lu, gimana anak lu. Enggak kan? Maksudnya kalau istri itu chatting mulu. Ngasih kayak tahu tadi Maisa begini A B B C D gitu kan. Terus Reda sekarang lagi A B C. Jadi diceritain ke ini. Sama gue enggak bisa tuh berteman menceritakan apa kejadian-kejadian yang terjadi gitu. Walaupun kita pasti dengan senang hati untuk cerita, tapi the conversation tuh kayak bukan kebutuhan kita apa gimana sih? Ngerti? Mungkin manusiawinya gitu, cuman gue di ngeband itu ngejadiin ruang itu buat cerita tuh. Jadi kayak mungkin sama nih kayak gue ngapain bikin ini. Iya, soalnya kayak di ngeband sering banget kayak yang vokalis sama beberapa member lain kayak istri gue bisnisnya jalan lagi nih. Alhamdulillah. Gimana lagi kemarin habis sakit gimana tuh, kita ngobrol capek juga ya ternyata ya pas udah jadi gini-gini. Nah, kami tuh sering banget ngobrolin itu sehingga nanti tuh ada capture yang poin yang bisa jadiin lagu, tapi obrolan itu seringan-ringan dan sedalam itu sih. Maksudnya konteksnya ringan tapi kayak bahasannya panjang gitu loh. Ya at the end sih diketawain aja ya karena susahnya emang. Iya sih, kalau teman beneran teman mah ngetawain kita sih nggak akan bantu. Bego juga lu ternyata. Iya, bego juga dibego-begoin, dicengin malah. Iya. Oke, wah keren banget, nggak berasa nih. Nah sekarang gue pengen kasih minta quote lah dari Om Febri nih ya, sebagai teman-teman yang mungkin nih bisa lihat di kamera itu. Sedul. Pesannya buat teman-teman yang menjalankan bisnis, menjalankan hobi dan berumah tangga nih, kira-kira ada nggak kalimat-kalimat pamungkas gitu ya, kira-kira asal dalam. Apa ya? Kayaknya selalu cari titik seru dari apa yang mau dikerjain sih sebenarnya. Konteksnya karena ada yang namanya kerjaan yang harus ada tanggung jawabnya gitu loh. Ya cari titik serunya sih sebenarnya. Kadang aku selalu ngingetin orang kayak, kadang suka nanya kan kayak, Mas Febri pengen deh bikin sesuatu tapi yang seru.
ya udah kerjain yang seru gitu loh. Kadang orang mikirnya harus selalu cuan dulu. Yang bikin happy apa? Duit. Cari kegiatan yang sebenarnya lu nggak bisa ngelihat waktu dan lu nggak perlu pakai uang. Ya misalkan itu sesimpel kayak gue kalau masak nasi goreng tiap pagi tuh bisa gue ulik sampai apa gitu. Terus lama-lama lihat opportunity kan, lama-lama jadi orang jadi sesuatu. Kayak kadang orang nyari keseruan tuh bingung, hobi gue apa ya? Kadang suka gitu kan, lucu kan. Ya menurutku kayak ya bikin hidup lu seru dengan kenal diri lu aja sih. Jadi tahu sebenarnya value-nya ada di mana, happy-nya ada di mana. Karena kalau makin kenal diri lu kayak gimana, kayaknya itu mempermudah kita ngapa-ngapain sih. Sedap, setuju. Tangan dong. Bener itu Edun itu bener. Jadi kayak salah satu yang bikin menurut gue ya juga salah satu yang gue dapatkan dari pengalaman hidup gue, move gue itu bisa lebih cepat ketika gue tahu diri gue kayak gimana dan gue terima. Jadi lu tahu diri lu kayak gimana, lu terima dan lu tahu potensi lu sampai mana dan lu lakuin. Jangan cuman ngomong doang gitu, tapi maksudnya lu harus lakuin. Setidaknya mikirlah ke sana gitu. Dan secara otomatis orang-orang sekitar lu pasti akan support kok gitu. Support system akan kebangun. Iya, jadi punya alasan buat happy-nya tuh untuk apa gitu loh. Yes. Dan bukan, maksud gue gini, gue agak kurang setuju kalau misalnya lu kerjain aja yang nyaman lu kerjain. Wah, yang paling nyaman Pak untuk dikerjain adalah tidur, Pak. Tidur leyeh-leyeh enggak ngapa-ngapain. Sambil main HP, sambil nonton YouTube, itu nyaman banget sih. Dan tau gak yang paling enak tau ya? Lepas dari tanggung jawab tau. Itu udah hidup paling enak tuh, lepas dari tanggung jawab. Bener. Lepas itu gak bertanggung jawab itu paling nyaman deh. Bener, enak banget. Iya. Tidur matiin HP coba. Dan lu mendapatkan hak lo. Iya bener. Tidur nyantai-nyantai. Bener. Ya semoga ada manfaatnya. Ada manfaatnya lah bulan ini ya. Ya mudah-mudahan yang teman-teman yang masih mencari mengenal jati dirinya, yuk mulai dicari, digali. Karena nggak mungkin ditemukan begitu aja. Karena memang harus banyak ngobrol sih. Banyak ngobrol, dan ngobrolnya jangan ngobrolin orang tapi ngobrolin ideas. Ya, ngobrolin lebih besar gitu ya. And then makasih banyak. Siap. Om Febri. Deh, lu tos lagi deh. Ini keren banget. Respect. Makasih banyak. Ya. Salam sembah. Edun. Oke, teman-teman, kalau yang masih punya pertanyaan kepada Om Febri, ya itu langsung aja komen di bawah. Atau DM Instagram Istilah nanti kita tanyakan langsung gitu kalau ada yang mau tahu tips and trick bisnis atau ngeband atau mau curhat rumah tangga. Aduh itu agak susah berat juga ya. Dan kalau teman-teman yang mau berkolaborasi produknya mau dipajang di sini gratis, silakan hubungi ke admin ya atau di DM Instagram kita. Dan jangan lupa komen, share dan di like ya video ini kalau bermanfaat buat teman-teman semua, dan selalu tonton video episode terbaru dari Silaturasa yang akan selalu tayang di setiap Jumat sore ya. Pak, makasih banyak ya. Thank you so much ya udah datang nih. Selalu. Terima kasih teman-teman. Ya, makasih dan sampai jumpa di episode Silaturasa selanjutnya. Bye bye ya. Bye.